Kisah hari ini tentang orang gila bernama Lu Yao yang setelah dijadikan sandera dan memukuli penculik, mendapatkan barang yang melemparkannya ke dunia Alice in Borderland. Di sana, dia terdaftar sebagai nomor 1 dalam daftar orang paling jahat, dan sekarang dia harus selamat dari reality show web gelap ini. Malam itu, targetnya sedang bersantai di rumah sakit nomor 13. Mereka disuruh keluar, tanpa drama, dan membiarkan para sandera pergi. Penyerang, dengan sangat serius, mengancam akan mengakhiri hidup pemuda itu jika ada yang berani maju. Ketika ditanya apakah dia bisa mengambil bidikan bersih tanpa mengenai sandera, penembak jitu itu mengatakan dia memiliki peluang kecil. Pemuda itu mulai memanggil penculik, mengatakan detak jantungnya yang keras memberi penembak jitu bidikan yang lebih baik, tetapi penculik itu seperti diam. Kemudian dia bergerak di belakang pemuda itu untuk melindungi dirinya dari penembak jitu, memaksa pihak berwenang untuk beralih ke rencana B. Sandera menyarankan agar pria itu menutup jendela dan pintu dan bersembunyi mengawasi tim penyerang. Meskipun menyuruhnya untuk diam, penculik itu melakukan apa yang diperintahkan. Pasukan penyerang terkejut melihat gerakan mereka diprediksi, dan salah satu dari mereka ragu untuk menyerbu masuk karena penculik itu memiliki barang penting. Preman itu kesal dengan betapa keras kepalanya lawannya. Dia dengan cepat menepis gagasan bahwa mereka tahu tentang barang yang dia miliki. Sandera kemudian mulai menggodanya karena terpojok. Ini membuat perampok itu kesal, yang mengatakan dia bisa mengakhiri semuanya dengan satu peluru, tetapi Sandera dengan tenang menunjukkan lokasi mereka. Kebingungan berubah menjadi kejutan di wajah penculik itu. Mereka berada di rumah sakit. Pahlawan kita menderita penyakit terminal dengan hanya 60 hari tersisa. Max, preman itu mengutuk nasib buruknya. Dia kemudian mengatakan pilihan Sandera itu buruk dan mengajukan pertanyaan kepada penculik itu. Dia bertanya tentang barang berharga yang disembunyikan pria itu. Dan saat itu, ketika perampok itu berpaling sejenak, pemuda itu meraih bantal. Dia melemparkannya ke wajah penculik, lalu dia menyerbu meraih lengan bersenjata pria itu dan meninjunya tepat di wajah. Protagonis meraih lengan pria itu, mematahkannya di atas bahunya, membuatnya kesakitan, lalu meluncurkannya ke udara dan membantingnya ke tanah. Perampok itu menyebut pahlawan yang mengenakan piyama itu pembohong, tetapi pahlawan kita menegaskan bahwa hari-harinya sudah dekat. Dia menunjukkan bagaimana penculik itu menyia-nyiakan 8 menit dari waktu berharganya. Dia mengeluarkan barang misterius itu dan bertanya apakah itu alasan dia dikejar. Pria itu mencoba menuntutnya kembali, tetapi pemuda itu membukanya berharap untuk tubuh yang sehat. Kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Perampok itu menyaksikan dengan tidak percaya ketika pahlawan kita, Lu Yao, menjadi seorang penjelajah. Melihat ini, pria itu panik mengatakan Lu Yao menyebabkan malapetakannya sendiri. Lu Yao menendangnya di wajah mengatakan dia sudah menjadi kapal yang tenggelam. Dia mengambil pistol dan menuntut jawaban tentang akun dunia lain, mengarahkan senjata ke kepala informannya. Di bawah tekanan, pria itu menumpahkan semua rahasia. Dunia berubah setelah hujan meteor 2050. Beberapa orang mendapat kekuatan untuk melakukan perjalanan ke dimensi lain untuk percobaan kembali ke bumi ketika mereka berakhir. Para pelancong yang menang diberi hadiah dengan barang-barang keren seperti senjata ampuh dan obat-obatan universal, tetapi orang normal menjadi iri dan mulai menyerang para pelancong, menginginkan rahasia dunia paralel. Ditemukan bahwa sesuatu yang disebut akun dunia lain, yang muncul sebagai tanda memindahkan pemegangnya ke dunia lain, kunci untuk bepergian. Mereka yang memiliki kekuatan ini disebut penjelajah. Hanya beberapa detik tersisa, lalu pintu terbuka. Pasukan penyerang bergegas masuk untuk menjatuhkan penyerang dan menyelamatkan Sandera. Tapi kejutan, justru penculik yang perlu diselamatkan. Pahlawan kita memiliki 1 menit tersisa sebelum berteleportasi ke dunia lain. Penculik itu mengatakan Anda hanya bisa memasuki dunia lain hanya dengan pakaian Anda, dan waktu di sana sangat cepat. Pahlawan yang mengenakan piyama itu kecewa karena pistol pria itu akan berguna di sana. Tetapi Lu Yao akan mendapatkan waktu karena penculik yang ditangkap akan menarik bagi pemerintah dan 3 tetua. Saat detik-detik berlalu, dia mulai berpikir tentang bagaimana penculik itu menyebutkan bahwa percobaan pertama aman, tetapi pria yang sakit parah itu memutuskan tidak akan menyia-nyiakan hari-hari terakhirnya untuk khawatir. Dia ingin menjelajahi realitas yang tidak diketahui. Dengan itu dia akhirnya siap. Setelah sistem mendeteksinya, sistem membuat karakternya dan menjatuhkannya di area publik. Maka penjelajah yang dikenal sebagai Lu Yao membuat pintu masuk yang megah. Dengan karakternya yang sudah diatur, protagonis sekarang dapat memeriksa kartu karakternya. Lu Yao mulai melihat sekeliling. Kartu karakter itu seperti jendela status, menunjukkan statistik dan kemajuannya dalam percobaan. Sistem menjelaskan kepadanya bagaimana setiap kategori mewakili atribut tertentu. Sistem juga memperkenalkan dia ke kolom barang dan keterampilan, mengatakan dia dapat membawa 30 barang di ranselnya untuk diperdagangkan atau dijual di area publik. Kemudian dia terganggu oleh seseorang yang mempromosikan peralatan hijau yang disebut pedang racun, tetapi orang banyak skeptis, mengatakan itu akan meledak dalam percobaan paralel, dan tidak ada yang akan menjual peralatan hijau karena hukuman mati.
Penjual memamerkan pedang dan barang-barang lainnya, mengklaim mereka berasal dari dunia paralel. Dia mengatakan ada 4 tingkat percobaan, kertas, paralel, kuat, dan sengit yang belum tercapai, di mana peralatan biru dan hijau dibuat. Pembohong itu bahkan mengklaim senjatanya pernah dipegang oleh orang penting di barat yang sangat jahat. Memulai tawaran dengan 500 poin, para petualang lain mulai menawar, masing-masing mencoba untuk saling mengalahkan. Ini membuat penjual sangat senang. Scam-nya berhasil. Tetapi tepat sebelum dia bisa menutup kesepakatan, alarm tertinggi di area publik berbunyi. Sistem memperingatkan semua pemain tentang orang berbahaya di area tersebut sebelum memberitahu Departemen Penegakan Hukum tertinggi. Orang-orang lapis baja itu adalah inkuisitor zona aman, bagian dari kelas yang kuat. Mata mereka terkunci pada Lu Yao yang diberi label nomor 1 dalam daftar orang yang sangat jahat. Dia dengan cepat memperhatikan para penjaga yang menatapnya. Penjual yang panik itu meraih barang-barangnya dan lari, tetapi salah satu dari orang-orang lapis baja itu menancapkan kakinya dengan kuat di tanah. Kemudian dia melompat ke udara, membuat penjual pirang itu ngeri, berpikir dia tidak pantas mendapatkan hukuman seperti itu untuk sedikit scam. Dia menoleh ke protagonis, bertanya apakah dia orang yang melakukan kejahatan nyata. Pahlawan kita tahu dia harus diam dan menemukan tempat yang aman. Lu Yao sekarang memiliki 6 bintang buronan di atas kepalanya karena menjadi nomor 1 di peringkat yang sangat jahat, yang berarti semua otoritas akan mengejarnya, bertujuan untuk menghapus kesadarannya yang gila karena ini seharusnya aman. Penjual menunjuknya ke portal, mengatakan memasuki percobaan ini untuk sementara akan membuatnya lolos dari radar pihak berwenang. Pada saat itu, ksatria itu mempersiapkan diri sebelum melepaskan ayunan yang kuat pada protagonis yang hendak memasuki portal sementara sistem mencoba menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Tapi dia tidak menyukainya, menuntut masuk segera. Dan begitu saja, tebasan kuat itu melepaskan kehancuran besar. Penjual menyaksikan dampaknya, penasaran. Yang mengejutkan, bukan dia yang dikejar oleh pihak berwenang. Karena peringkatnya yang buruk dalam daftar kejahatan, dia diteleportasi ke ruang bawah tanah yang ganas, di mana peti harta karun ungu menantinya setelah kemenangan. Nyawa seseorang benar-benar bisa berakhir jika terbunuh di level yang ganas. Dan begitu saja, sang protagonis memasuki level yang dikenal sebagai jangan ganggu jika kamu mati. Tujuan level ini adalah untuk bergandengan tangan dengan para tamu dari acara kencan terkenal ini dan keluar hidup-hidup. Lu Yao terkejut menyadari bahwa hidupnya benar-benar dipertaruhkan. Kerumunan tiba-tiba mulai bersorak saat kandidat baru tiba. Dengan mikrofon di tangan dan lampu menyorotnya, sosok emas dalam pakaian dalam itu adalah presenter acara. Presenter. Si pendatang baru sangat bingung, entah bagaimana menjadi pengembara pertama yang memasuki persidangan yang ganas. Dia kemudian diperkenalkan kepada para penonton sebagai Lu Yao dari bumi, jadi dia memutuskan untuk ikut saja, dan kerumunan tampak menyukainya. Sosok bercahaya itu muncul, mengatakan bahwa pria baru itu memiliki beberapa kejutan liar sebelum meneriakkan sponsor acara. Lu Yao mendengarkan dengan seksama, berpikir ini adalah acara kencan. Dia ingat menjadi pria yang disukai wanita saat di bumi, tetapi kemudian sial, penyakitnya memisahkannya dari semua aksi perempuan. Pembawa acara sangat ingin tahu tentang pria ini yang berada di level kertas. Semua orang sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya seorang pria level kertas bergabung dengan acara kencan yang intens ini. Liu Yao meminta sistem untuk menjelaskan seluruh hal tingkat kekuatan. Jadi dijelaskan bahwa kekuatan memiliki banyak peringkat dengan kertas menjadi yang terlemah, sementara elit dan ganas adalah yang teratas dalam permainan. Pria itu terguncang, menyadari bahwa tantangan pertamanya adalah ruang bawah tanah hardcore tanpa nyawa tambahan. Pembawa acara mulai pamer tentang bagaimana kematian manusia akan menjadi yang paling epik di atas panggung, hanya untuk dipanggang sebagai bola lampu yang rusak. Dia benar-benar bingung. Jadi pria utama menjelaskan bahwa dia adalah satu-satunya yang cocok dengan deskripsi itu kemudian meminta kencannya, berharap untuk bertahan hidup jika para tamu menyukainya. Pembawa acara mencoba mengatakan bahwa wujudnya hanyalah proyeksi, tetapi dengan cepat beralih untuk memperkenalkan para tamu wanita. Dan kemudian yang pertama masuk dengan angkuh. Seorang wanita dengan sosok yang menakjubkan naik ke panggung. Makhluk itu disebut Nona Bibir Langkah Lembut. Dia tampaknya menyukai pahlawan kita, tetapi dia benar-benar jijik. Pembawa acara mengatakan bahwa bintang tamu ini senang bertanya tentang penampilannya sebelum mengunyahnya dan memakan ketakutan mereka. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang dia, sang pahlawan mengumpulkan semua keberaniannya dan memuji matanya. Kemudian tiba waktunya untuk bertemu dengan tamu kedua. Yang ini adalah Nona Kaki Fitnah, seorang pemain tetap yang suka bertelur di kencan butanya. Menghadapi makhluk seperti laba-laba ini, sang pahlawan memutuskan untuk memuji kecantikannya. Dan kemudian tiba waktunya untuk tamu nomor 3. Pahlawan kita siap untuk menghadapi 2 kencan buta ini, bersedia melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Kemudian, yang ketiga muncul. Pemegang rekor untuk kencan yang gagal, Nona Dada Besar, seorang tukang daging dari jurang tak berujung yang menyiksa dan membunuh banyak kencan buta.
Saat dia mengeluarkan raungan yang ganas, pembawa acara menoleh ke pemuda itu. Dia bertanya apakah kontestan ketiga itu benar-benar perempuan. Ini benar-benar menyinggung makhluk itu. Dia lari dari panggung sambil menangis sementara pembawa acara menyuruh pria itu untuk bersantai atau berisiko dikeluarkan dari acara. Lu Yao menunjukkan bagaimana tidak ada wanita yang cocok dengan standar kecantikan rasnya. Sosok bercahaya itu mengatakan ada satu, Nona Sloth, seorang cantik tingkat ganas, dan salah satu dari 7 dosa mematikan dari jurang. Dia sangat tertarik, tetapi kejutan, tidak ada yang naik ke panggung. Kemudian pembawa acara mendapat kabar bahwa Nona Sloth mengatakan dia lebih suka menemukan cinta dari sofa dan menonton acara dari rumah. Sosok bercahaya itu menjelaskan bahwa pria itu harus menghabiskan 1 hari di luar dengan setiap kontestan wanita. Dengan semuanya sudah siap, ini waktunya permainan. Sementara itu, penjual mencoba meyakinkan juri di pengadilan umum bahwa dia tidak terkait dengan pria utama. Dia mengklaim dia melarikan diri karena mengira polisi mengejarnya dan akan membantu jika dia tahu apa yang terjadi. Hakim memberitahu Jindali bahwa pengadilan menyatakan dia tidak bersalah dan bebas dari tuntutan. Pemuda itu merasa lega. Tetapi, karena dia membuat dan menjual perlengkapan tingkat tinggi palsu, dia ditampar dengan 200 poin kejahatan dan dikirim ke kota yang sangat jahat. Dan dengan itu, pemuda itu diseret pergi, meneriakkan tuduhan itu palsu. Ketika ditanya apakah mereka harus mengejar pria utama lagi, arbiter mengatakan itu tidak ada gunanya karena seorang pemula tidak akan pernah bisa selamat dari persidangan yang ganas. Sementara itu, di tanah acara kencan, Nona Dada Besar menatap mayat itu sangat kesal oleh pahlawan yang kasar dan memutuskan untuk memberinya pelajaran jika mereka pernah bertemu lagi. Kemudian dia mendengar suaranya, pahlawan kita, yang membuat marah tukang daging jurang, mendapati dirinya menghadapi amarahnya ketika dia muncul. Pada saat itu, dia menyadari, gadis raksasa itu meraih senjatanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi siap untuk mengayunkannya ke bawah. Dan dengan itu, dia memutuskan untuk melakukan pukulan terakhir. Pada saat itu, Liu Yao mulai bertanya-tanya dengan keras tentang gadis lembut yang secara tidak sengaja dia sakiti, membuat kapak berhenti tepat sebelum mengenai kepalanya. Kata-kata itu membuat raksasa itu tertarik. Liu Yao kemudian mengklaim bahwa dia telah bertemu banyak wanita dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu bingung di sekitar seseorang dan bahwa dia mencari hati lembutnya yang ada di tubuhnya, membuatnya cukup tersanjung. Dia kemudian melanjutkan untuk memanggilnya ramah, rendah hati, dan cerdas. Setelah mendengar ini, statusnya beralih ke ramah. Liu Yao kemudian mengatakan bahwa dia kecewa melihatnya pergi dengan marah dan terburu-buru, dan bahwa dia telah bertemu sangat sedikit wanita dengan temperamen seperti itu. Ini membuat jantung monster itu berdebar kencang, memungkinkannya untuk memasuki tahap mengharukan. Pria itu kemudian menunjukkan pepatah lama, mengklaim bahwa kecantikan sejati datang dari dalam daripada dari luar, seperti bunga terlembut yang mekar di tempat yang paling mengerikan. Sebelum membandingkan Nona Dada Besar dengan bunga yang luar biasa itu, kapak itu diayunkan. Saat mengenai tanah, sang pahlawan berbalik, bingung. Makhluk raksasa itu memiliki ekspresi yang sangat feminin di wajahnya. Segera, setelah dia keluar dari tahap obsesi, pahlawan kita memperoleh 500 poin. Namun entah bagaimana dia merasa gelisah. Gadis itu mengklaim bahwa mendengar seseorang berbicara tentang dirinya seperti itu membantunya membuat keputusan, membuatnya bingung. Jadi dia menarik napas dalam-dalam. Lu Yao segera menyadari apa yang akan dia lakukan. Tukang daging iblis kemudian berteriak dengan suara terkeras yang ditujukan kepada para rivalnya, mengklaim bahwa tamu pria itu menyukainya. Saat tamu wanita nomor 2 dan 3 kembali ke tahap jijik, raksasa itu merasa sangat lega. Protagonis kita sekarang berada dalam posisi yang sulit karena pernyataan ini akan membuatnya sulit untuk menjangkau 2 lainnya. Nona Dada Besar kemudian mulai berlari menuju pahlawan kita, membuatnya ketakutan karena dia tahu bahkan pelukan terkecil pun bisa menjadi malapetaka baginya. Baru kemudian jaring laba-laba diluncurkan, meraih kakinya, dan membuatnya menancap ke tanah. Dan bahkan sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, tukang daging itu mendapati dirinya tertutup lendir laba-laba. Dia sangat jengkel dengan kedatangan saingannya. Laba-laba iblis jurang mengklaim dia terlalu bodoh untuk menangani pria seperti pahlawan kita, mengklaim dia akan lebih cocok dan akan melatihnya dengan baik. Tukang daging yang terjebak itu mencoba membela prianya, tetapi pria itu mengabaikannya dan bertanya pada protagonis apakah dia mau menerima telurnya. Melihat petarung ini sekarang merasa jijik, pahlawan kita harus memberikan respons terbaik untuk bertahan hidup, jadi dia memutuskan untuk memimpin. Dia menatap makhluk itu dengan mengancam dan menegurnya karena berani berbicara kepadanya seperti itu, yang membuatnya cukup bingung. Liu Yao menunjukkan bagaimana laba-laba abisal hanya ingin dia memiliki anak-anaknya dan bahwa dia hanya melihatnya sebagai pemberi kehidupan tanpa jiwa.
Namun, saat dia mencoba berdebat, pria itu malah membentaknya dan mengklaim itu sangat canggung. Dia ingin membuat bayi dengannya tanpa membicarakan masa depan terlebih dahulu. Dengan itu, status iblis serta wanita misterius itu berubah menjadi ramah, membuatnya cukup tertarik. Setelah melihat ini, para penonton tercengang dengan betapa mulusnya dia. Menurut pembawa acara, langkah ini telah didukung oleh banyak organisasi kesetaraan gender. Baru kemudian dia menerima kabar bahwa kandidat keempat yang bersantai di rumah telah tertarik pada seorang kontestan untuk pertama kalinya, menuntut info tentang protagonis kita. Sementara itu, dia bertanya-tanya tentang pesan sistem aneh yang diterimanya. Dia dengan cepat menyadari bahwa ada lebih dari 3 entitas wanita yang terlibat dalam acara itu. Baru kemudian dia mendengar namanya. Saat tamu ketiga muncul tepat di belakangnya, sementara dia mulai berpikir tentang bagaimana dia harus menjaga lokasi rahasianya. Sebelum Nona Bibir Merah Lembut bisa berbicara, dia tiba-tiba ditampar di wajah, membuat rivalnya cukup terpana. Liu Yao mengatakan padanya bahwa dia harus lebih percaya diri dan tidak bergantung pada penilaian orang lain untuk menegaskan kecantikannya. Langkah tak terduga ini membuat makhluk itu diam-diam tertarik. Itu juga membuat pembawa acara terkejut yang meminta sutradara untuk memutar ulang adegan itu. Semua orang tercengang oleh fakta bahwa seorang manusia level 1 berani menampar makhluk tingkat ganas yang mematikan. Pria bercahaya itu yakin Liu Yao akan hancur karena orang yang baru saja ditinggalkannya sangat menyukai apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Tapi plot twist, yang ditampar itu tersipu seperti tomat yang tampak malu-malu. Nona Bibir Merah Lembut terkejut seperti apa yang baru saja terjadi. Meskipun pria tampan itu bersantai tanpa rasa takut, hatinya berdansa caca karena getaran jahatnya yang besar. Saat bergaul dengan entitas yang kuat, Liu Yao membuka kunci keterampilan yang disebut sumber kejahatan utama. Dia dengan cepat menyadari ini bukan hari Selasa biasa. Kekuatan ini berarti dia akan selalu berada di radar pihak berwenang, memungkinkannya mengendalikan siapapun yang dia sentuh selama 10 menit sehari memerintah mereka. Membaca ini, pria muda itu menyadari bahwa dia baru saja menghipnotis entitas yang kuat itu. Dia benar-benar terpana dengan betapa epiknya pria di depannya itu. Dia tiba-tiba ingin sekali memakannya secara harfiah. Berkat keterampilan itu, entitas ketiga berada dalam mode obsesi penuh. Dia bergegas ke pahlawan kita, siap untuk melahapnya, tetapi dia seperti, tidak, kamu benar-benar aneh, sama seperti 2 lainnya. Tetap saja, anak laki-laki itu tahu setiap gadis tidak akan membiarkan yang lain memilikinya. Nona Bibir Merah Lembut memblokir kapak yang masuk, tetapi terlempar ke samping oleh si gemuk yang menginginkan pria itu untuk dirinya sendiri. Laba-laba memutuskan untuk membiarkan rivalnya bertarung, sementara dia menikmati hidangan utama sendirian, hanya agar dia mengatakan bahwa 2 lainnya mungkin memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang itu. Nona Dada Montok bersiap-siap untuk melemparkan Nona Bibir Merah Lembut ke laba-laba iblis untuk menyelamatkan hari itu. Dan saat dia diluncurkan, pahlawan kita seperti, wow, 3 makhluk ganas berkelahi memperebutkan aku, tetapi dia tahu tidak satu pun dari cinta mereka yang nyata. Liu Yao menyadari bahwa memilih satu gadis akan membuat 2 lainnya bekerja sama melawannya, menyebabkan malapetaka. Peluang kelangsungan hidupnya bahkan tidak akan meningkat jika dia membiarkan mereka bertarung dan kemudian menghadapi pemenang kuat yang jauh lebih unggul darinya. Saat itu, perkelahian gadis itu terganggu oleh seseorang yang merengek tentang betapa sulitnya untuk memilih. Liu Yao seperti, aku tidak suka mencampurkan kekerasan dan romansa. Kontestan pertama menginginkan jawaban, begitu juga dengan si gemuk. Jadi anak laki-laki itu menjelaskan bahwa berkelahi bukanlah cara untuk memenangkan hatinya. Semua kontestan mulai khawatir dia akan kabur, tetapi dia seperti, tidak. Aku hanya perlu berpikir sebelum memutuskan. Jadi, dia menyarankan untuk menghabiskan waktu dengan masing-masing dari mereka untuk membangun ikatan, berharap itu bisa menyelamatkannya dari malapetaka tertentu. Dia berjanji untuk memilih seorang gadis setelah waktu ikatan. Dia memutuskan untuk menjadi licik dan membuat janji palsu seperti menjadi suami yang setia dan ayah yang hebat. Dia bahkan mengatakan bahwa jika cinta ini menyebabkan akhir hidupnya, dia akan baik-baik saja dengan itu. Mendengar ini, orang dengan hati yang tersentuh dengan tegas menyatakan dia akan membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya yang benar-benar bisa merenggut nyawanya. 50 menit tersisa sampai program berakhir dan makhluk aneh sedang mengunyah sendirian di kuburan. Kemudian berbalik dan dipukul di kepala. Kekejian itu sangat kesal oleh manusia yang berani memukulnya, jadi ia melompat untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi dia memanggil entitas ganas entah dari mana untuk melindungi dirinya dari pengganggu, dan begitu saja, monster itu berada dalam situasi yang sulit. Ia mulai menangis, mencoba tawar-menawar, dan berdebat, tetapi wanita itu hanya meraih ke dalam tengkoraknya, tidak memberinya pilihan selain berjuang, melarikan diri, dan mundur. Bibir Merah kemudian memberi anak laki-laki itu hadiah yang ternyata adalah mata hantu, barang biru langka dari monster yang kuat. Wanita itu ingin mengobrol tentang pernikahan dan hal-hal lain, jadi pemuda itu seperti, ya, kita punya banyak yang perlu dibicarakan saat dia meraih bahunya dan menatap matanya. Begitu saja, kata-kata saran mulai berlaku.
Wanita itu mengatakan dia benci dipandang seperti itu karena membuatnya tidak dapat memilih cara yang tepat untuk membunuh, melihat bagaimana sifat sejatinya adalah tentang naluri pembunuh. Pahlawan kita mulai mengoceh tentang betapa epiknya bibir merah itu, mengatakan dia benar-benar akan mempertaruhkan segalanya untuknya. Kemudian dia membuatnya bingung, mengatakan acara itu seperti dinding di antara mereka. Dia menjelaskan bagaimana acara itu hanya menggunakan dramanya untuk meningkatkan penayangan, dan dia harus benar-benar memberontak. Dengan makhluk itu mengangguk setuju, pesonanya bekerja seperti pesona. Tiba-tiba, anak laki-laki itu ketakutan, menunjuk ke makhluk, mengatakan itu membuatnya merinding. Bibir merah berlari untuk menanganinya. Melihat permainan itu dicurangi, pahlawan kita memutuskan untuk membalikkan naskah. Dengan kurang dari setengah jam tersisa, dia beralih ke gadis berikutnya. Kartunya menunjukkan dia masih memiliki separuh penuhnya dan semua statistik lemahnya. Kemudian, monster yang tampak ganas itu dicabik-cabik oleh binatang buas yang sebenarnya. Orang yang jahat itu tenggelam dalam pikiran tentang minat cinta yang ingin dia hancurkan, lalu timer mantra habis. Begitu gadis itu kembali ke kenyataan, dia beralih ke getaran yang menyenangkan sesuai sistem. Dukun itu menyadari bahwa dia tidak lagi berada di bawah mantranya. Dia memutuskan untuk mempesona kontestan kedua, yang mengira dia telah dibius, jatuh cinta pada pahlawan. Dia bilang dia hanya mencerminkan perasaannya. Laba-laba itu memeluk manusia itu, mengatakan jika dia memilih saingan manapun, dia akan hancur, dan bahwa memilihnya adalah langkah yang tepat karena dia akan menjaganya. Dia bahkan mengancam akan membukanya jika dia berani menolaknya, jadi dia setuju, mengatakan ada masalah. Meninggalkan laba-laba yang bingung, pahlawan kita mengingatkannya akan janjinya untuk melindunginya jika dia menjadi pasangannya. Iblis itu mengkonfirmasi itu adalah tugasnya. Dia mengklaim acara itu tidak peduli dengan kebahagiaannya dan berusaha untuk menangkapnya. Dia memutuskan menggunakan kekuatannya untuk membatalkan permainan itu. Lalu sebuah kehadiran marah menerjangnya, kesal dengan triknya. Laba-laba itu penasaran dengan kemarahan si bibir merah. Lu Yao berbohong bahwa dia ada di sana untuk mengakhirinya karena menolaknya. Bibir merah menyerbu dengan niat membunuh, tetapi sebuah proyektil datang entah dari mana, memaksanya untuk memblokir dan menghentikan serangannya. Dia mengenali gerakan itu sebagai milik laba-laba. Dia terkejut mendapati saingannya membela sang manipulator. Lu Yao memintanya untuk tenang dan melepaskannya. Bibir merah sangat marah pada laba-laba yang menghalangi jalannya, jadi dia memanggil senjatanya untuk menjatuhkan mereka, lalu badai cairan web meletus, membekukan yang marah di tempat. Kemarahan itu menghabisinya begitu banyak, dia menggunakan pedangnya untuk memotong jaring dan lengannya sendiri untuk membebaskan diri. Dia menerjang proyektil laba-laba, bahkan memotong salah satu anggota tubuhnya, tetapi yang ungu tertegun. Dia bertanya apakah dia masih serius. Yang marah menuntut agar sang manipulator diserahkan. Iblis itu berkata dia tidak takut, dan begitu saja, kedua makhluk buas itu bentrok. Dengan 5 menit tersisa sebelum pertunjukan berakhir, sementara itu, pahlawan kita menyaksikan dari jauh, merasa tidak berdaya untuk turun tangan. Kemudian seseorang memanggilnya. Yang ketiga akhirnya muncul, Nona pantat montok kesal karena dia sudah menunggu lama hanya untuk menemukannya dengan saingannya. Dia bertanya apakah dia seorang pembohong. Sebelum dia bisa menjawab, lengannya terpotong. Pahlawan kita mendapati dirinya bersandar di kuburan dengan 1/10 kesehatannya, mencoba menghentikan pendarahan. Keadaan tampak sulit bagi pahlawan kita karena dia kehilangan sebagian besar kesehatannya dan sebagian besar SP-nya. Tukang daging mencatat bagaimana pemuda itu mengingatkannya pada seseorang yang dia kenal sebelum menjadi iblis. Dia berkata saat itu, tidak ada yang memperhatikannya karena penampilannya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan pria ini yang sangat menyukai kepribadiannya, membuatnya merasa nyaman untuk pertama kalinya. Kemudian dia memintanya untuk mengirimkan paket yang berisi beberapa barang yang sangat mencurigakan. Tukang daging mendapati dirinya berlari untuk menyelamatkan hidupnya saat orang-orang dengan tongkat mulai mengejarnya. Ketika dia sampai di sana, dia mendengar seseorang berteriak bahwa binatang buas jelek akan menggigit debu kali ini. Teman-teman pria itu mulai mengejeknya, tetapi mereka diam-diam berterima kasih karena dia membawakan mereka beberapa barang epik. Mendengar ini, dia langsung menangis. Pria itu mulai mengoceh tentang betapa mudahnya mempermainkan tukang daging dan memenangkannya hanya dengan bersikap sedikit baik. Dengan semua godaan dan obrolan sampah, gadis jelek itu tidak bisa menahannya lagi. Jadi dia menyerbu ke bar dan mulai menjatuhkan mereka satu persatu dalam amukan kegilaan dan kemarahan. Kembali ke sekarang, dia menjelaskan bagaimana pembicara halus yang sebelumnya dia keluarkan, sangat mengingatkannya pada si penawan di depannya. Jadi dia bertanya kepadanya apakah dia bisa mengeluarkannya juga. Saat itu juga, Lu Yao menunjukkan betapa menyentuh lengannya yang hilang adalah hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Dan sebelum dia menyadarinya, kekuatannya bekerja. Saatnya menjatuhkan beberapa kata saran. Dia kemudian bertanya kepada iblis apakah dia bahkan tahu namanya sendiri, membuatnya sangat penasaran.
Pahlawan kita menunjukkan bagaimana meskipun memainkan game ini berkali-kali, dia selalu terjebak dengan judul yang sama. Semua orang di masa lalu dan masa kininya hanya melihatnya sebagai alat. Melihat dia bingung tentang langkah selanjutnya, anak laki-laki itu berkata dia harus menghancurkan game ini, dan para pemirsa yang mengejeknya bersama dengan mereka yang memberinya gelar konyol itu alih-alih nama aslinya. Dengan itu, iblis itu mengeluarkan raungan yang dahsyat. Semua orang, termasuk saingannya, dalam keadaan siaga tinggi. Nona Montok kemudian menyerang mereka berdua. Dengan 30 detik tersisa, di jam, ketiga makhluk buas itu melakukan yang terbaik. 10 detik lagi, dan para pahlawan kita mulai kehilangan kesehatan karena kehilangan darah. Jadi dia meraih kaki iblis itu bersama dengan lengan orang dengan mulut raksasa dan senjatanya si perobek ganas. Baru kemudian ketiga tamu wanita itu memperhatikannya. Dan begitu saja, si lidah perak mengucapkan selamat tinggal saat dia memasuki mode hampir mati di akhir pertunjukan, mendapatkan lebih banyak kekaguman dari entitas keempat yang misterius. Setelah kegagalan epik, tukang daging mengingat setiap saat dia berada di acara itu. Dia juga ingat kata-kata manipulator yang mengatakan dia tidak pernah melakukan apa yang benar-benar dia inginkan. Kembali di atas panggung, pembawa acara terkejut melihat para wanita berpengalaman dikalahkan oleh pemula dengan begitu mudah. Ini benar-benar mengecewakan orang banyak yang membayar untuk melihat aksi yang serius. Pembawa acara mengingatkan para kontestan bahwa penampilan mereka yang buruk akan menjadi noda besar dalam catatan mereka, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan, sebuah rantai terbang keluar. Bilah raksasa itu meleset darinya hanya dengan sehelai rambut dan begitu saja tukang daging raksasa membuat penampilannya. Di depan dua saingannya dia berkata acara itu harus dibatalkan. Melihat orang banyak menyukai drama itu, pembawa acara memutuskan untuk ikut serta. Bola lampu mencoba berpendapat bahwa mereka tidak boleh mengacaukan permainan atau mereka akan kehilangan kesempatan untuk menemukan cinta. Kemudian kehadiran keempat muncul, kesal dengan semua kebisingan. Dengan itu, semua orang menutup mulut. Kedatangan mendadak itu mengejutkan pembawa acara. Tidak lain adalah Nona Slot yang membuat penampilan kejutan. Dia berkata dia membenci keramaian dan memberi mereka 10 detik. Semua orang bingung, tetapi mereka dengan cepat mengerti ketika dia mulai menghitung mundur. Dengan itu, seluruh kerumunan berlari, melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Dan begitu saja, pembawa acara ditinggalkan sendirian dengan keempat kontestan. Ketika ditanya apa yang dia inginkan, yang siap meminta info tentang kandidat pria, jadi pembawa acara mencoba berpendapat tentang betapa lemahnya dia. Tetapi dihadapkan dengan tatapan yang lebih gelap, dia segera menyerah dan menyerahkan info dengan berlutut. Kisah tentang pahlawan itu membuatnya agak terkesan. Dengan itu, dia mendesak para kontestan lain untuk kembali bekerja sebelum membuat jalan keluar. Bibir merah tertarik dengan minat iblis yang kuat pada manusia itu. Pada saat itu, bilah raksasa diangkat tinggi-tinggi. Ketika ditanya apakah dia benar-benar berencana untuk memberontak melawan permainan, wanita besar itu berkata, "Aku tak terhentikan." Sementara itu, di kota utama bernama Merah yang dikenal sebagai kota kejahatan ekstrim, penjual mulai merengek tentang nasib buruknya, berakhir di tempat yang salah pada waktu yang salah. Kemudian dia ketakutan oleh seorang pria acak yang bertanya apakah dia ingin dimakan. Pria menyeramkan ini adalah monster lidah panjang. Anak laki-laki itu dengan cepat kembali bekerja mengatakan dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Dengan itu, makhluk berleher panjang itu memutuskan untuk pindah, menggerutu tentang bagaimana penguasa kota hanya membiarkan mereka memakan pelanggar aturan. Anak laki-laki yang ketakutan itu berharap dia bisa seperti para pemain top itu, meskipun dia tahu bahwa bahkan para pelintas elit yang disponsori oleh guild tidak dapat menaklukkan uji coba yang ganas hanya untuk dibuktikan salah. Yang Pirang benar-benar terkejut ketika seseorang benar-benar lulus uji coba tingkat atas. Setelah itu, sistem memberi selamat kepada pahlawan kita karena telah menyelesaikan ruang bawah tanah yang sengit dengan penuh gaya, memberinya 5.000 poin, peti ungu, 2 poin atribut, dan 2 peningkatan level. Dan karena si pendatang baru melakukan aksi epik ini, sistem memberinya 10 poin spirit dan pilihan untuk pulang atau menjelajahi kota merah sebentar. Karena dia nomor 1 dalam daftar kejahatan, pahlawan kita muncul di dalam kota utama bernama Merah. Melihat dia mendapatkan kembali lengan kanannya, pahlawan kita menyadari semua kerusakan uji coba dihapus pada akhirnya. Melihat kota yang sangat jahat itu, dia merasa agak mirip dengan zona aman pertama. Pahlawan kita kemudian memutuskan untuk memeriksa peti ungu itu. Di dalamnya, ia menemukan keterampilan ungu yang disebut keturunan iblis, yang memungkinkan pengguna menjadi mengamuk sambil kehilangan kesehatan dan SP. Protagonis segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan taruhan tinggi. Meski begitu, dia memutuskan untuk mempelajarinya karena kekuatan adalah kekuatan. Pemuda itu kemudian memeriksa sisa inventarisnya, dimulai dengan Rapper of Ferocity, yang terus-menerus menguras kesehatannya tetapi memberinya aura sengit dan meningkatkan daya tembaknya dengan setiap pembunuhan. Efek luar biasa itu membuat pahlawan kita kagum. Lu Yao kemudian memutuskan untuk melihat status jendelanya sebelum memanggil Reaper ganas.
Setelah meraihnya, dia segera menyadari kesehatannya menurun. Namun senjata ini meningkatkan peringkat kekuatannya dari pemula menjadi kuat. Melihat betapa efektifnya itu, pemuda itu memutuskan untuk memasangkannya dengan ramuan kesehatan agar lebih efisien. Baru kemudian dia terlihat oleh salah satu monster berlidah panjang. Yang ini terkejut melihat manusia menggunakan aura keganasan. Ia segera merasa kewalahan oleh kehadiran pemuda yang menakutkan, dan dengan demikian ia meminta maaf karena bersikap kasar dan mengatakan akan pergi sebelum melarikan diri seperti terlambat untuk makan malam. Melihat ini, pahlawan kita memutuskan untuk meletakkan pedangnya untuk menghindari lebih banyak masalah. Baru kemudian dia dipanggil oleh traverser lain yang menyarankan untuk bekerja sama karena mereka berdua ada di sana karena poin jahat mereka. Lu Yao segera mengenalinya sebagai penjual dari sebelumnya. Melihat bagaimana pria itu adalah protagonis, scammer itu sangat marah, menyalahkannya karena dikirim ke kota bernama Merah. Pahlawan kita meminta maaf mengatakan, dia tidak bermaksud demikian dan hanya seorang pemula, tetapi yang berambut pirang skeptis, karena seorang pemula tidak akan pernah memicu alarm bintang 6. Hanya baginya untuk bersikeras dia sama tidak tahunya, karena semuanya terjadi begitu cepat dan mengatakan dia sedang mencari seseorang untuk menjelaskan dunia ini. Penjual setuju untuk menumpahkan teh. Dia kemudian menjelaskan bagaimana dunia ini memiliki 4 tingkat zona, kertas, rata-rata, kuat dan sengit, dan uji coba memindahkan mereka secara acak ke suatu tempat di dimensi ini. Zona aman menawarkan perlindungan penuh kepada pelancong di mana mereka dapat respawn setelah mati tanpa konsekuensi. Zona kertas memiliki monster lemah dan risiko rendah dengan hanya kehilangan peralatan kecil saat mati. Zona rata-rata memiliki makhluk yang lebih kuat yang menjatuhkan perlengkapan kelas hijau yang mahal setelah mati, tetapi Anda akan kehilangan seluruh inventaris Anda jika Anda jatuh di sana. Dan daerah yang kuat memiliki monster yang lebih kuat yang menjatuhkan perlengkapan biru yang tak ternilai harganya, tetapi sekarat di sana akan mengakibatkan kerusakan mental yang serius. Itulah sebabnya yang berambut pirang memperingatkan pahlawan kita untuk memilih uji coba dengan bijak. Baiklah, bersiaplah karena cerita ini akan bersinar. Ayo pergi. Jadi mereka yang benar-benar menghancurkan uji coba tingkat yang sulit ya, mereka membuat beberapa pengorbanan epik untuk memakukan strategi yang tepat. Lu Yao kemudian mengajukan pertanyaan tentang level terakhir. Pria itu menjadi gelisah, menjelaskan bagaimana tingkat sengit adalah zona di mana jaring pengaman sistem benar-benar mia. Dan meskipun mereka memiliki barang-barang ungu epik itu, sekarat di sana berarti permainan berakhir, seperti sungguhan. Plus, mereka adalah zona terkunci. Tidak ada entry pemain yang diizinkan. Penjualnya semua, tidak mungkin ketika mendengar seseorang benar-benar mengalahkan ruang bawah tanah yang sengit. Orang utama semua telinga sangat tertarik. Dia diberitahu untuk bersantai tentang level terakhir karena kota bernama Merah berada di zona bahaya. Artinya, kalah di sana adalah risiko besar seperti hidup di garis. Tapi, hey, mereka bisa kembali ke zona aman dengan membuang poin jahat mereka melalui tugas. Kemudian mereka bertanya kepada pendatang baru untuk skornya. Pendatang baru memeriksa dan seperti, oh, saya punya banyak poin. Ternyata poin super jahatnya di luar grafik, seperti tak terbatas. Kekacauan adalah suasana di kota super jahat. Manusia yang dikirim ke sana adalah tingkat bawah, tetapi mereka masih bisa terburu-buru beberapa tugas untuk membeli jalan keluar mereka. Kemudian monster di depan pahlawan kita adalah semua, ingin masuk? Anak itu seperti, tidak, saya baik-baik saja. Tapi kemudian bam, impalemen tangan monster. Mumi itu seperti, jika Anda mendekati toko saya, Anda harus membeli sesuatu. Pria berambut pirang itu mengatakan monster NPC di kota itu anti-manusia, jadi mereka harus menjaganya tetap rendah. Sama seperti dia menjelaskan perlunya bermain keren, dia menyadari teman barunya telah menghilang. Lu Yao akhirnya menemukan toko. Temannya seperti, Bung, kamu gila. Dia bahkan menyuruhnya untuk jaminan sebelum monster melihatnya. Tapi shocker, orang utama mengabaikannya dan berjalan ke toko monster itu. Di dalam, dia waspada tinggi. Suasana penjaga toko terbalik ketika dia melihat pelanggan manusia. Pahlawan kita seperti, aku di sini untuk ramuan penyembuhan. Penjual bersedia untuk menjual, tetapi untuk 500 poin. Tetapi ketika dia memeriksa label, dia seperti, tunggu, dikatakan 50 poin. Monster itu semua manusia membayar 10 kali lebih banyak. Hadapi itu. Dia bahkan tertawa mengatakan pahlawan itu tidak punya jalan keluar. Kemudian manusia itu mengunci pintu. Dengan seringai licik, dia seperti, tebak kamu terjebak di sini. Makhluk hijau itu sangat bingung. Sebelum dia menyadarinya, dia berteriak kesakitan, diiris menjadi 2. Dia terguncang oleh aura sengit benar-benar ketakutan saat bocah itu mendekat. Lu Yao memancarkan suasana sengit yang saleh ini. Monster itu ketakutan. Dia berpendapat bahwa penguasa kota akan menghukum manusia karena membunuh pemilik toko. Pria muda itu merasa menarik berpikir bahwa penguasa tidak akan menggali harga pedagang. Monster itu mencoba membela diri, tiba-tiba melihat bilah semakin dekat. Manusia menuntut semua barang 1/10 dari harga. Sandra tidak punya pilihan selain setuju. Dan seperti itu, pemuda itu meninggalkan toko dengan perlengkapan baru.
Lu Yao yakin perampokan itu semua tentang membela diri. Dia sangat gembira mendapatkan banyak ramuan dengan harga murah. Ditambah, dia mengambil jubah spektrum peralatan biru yang menyembunyikan getaranmu dari makhluk rata-rata dan kertas dan bahkan mengeluarkan layar asap hanya dengan 800 poin. Dia masih memiliki 4.500 poin tersisa. Dan begitu saja, dia semakin tertarik dengan dunia lain. Sementara itu, kembali ke bumi, di sebuah toko tempat seorang raksasa mengambil bahan makanan, pria jangkung itu mengincar permen, mengulurkan tangan, dan mengambil satu saat tandanya mulai bersinar. Dalam perjalanan pulang, dia mendapat SMS. Pria itu mencoba mengatakan dia ingin menghindari 3 tetua, dan bersantai dengan putrinya. Tetapi ketika dia mendengar tentang seseorang yang mengalahkan uji coba tingkat sengit Meng Xiaohua yang telah menaklukkan kereta maut tingkat kuat, tiba-tiba menjadi sangat serius. Sementara itu pria berambut pirang itu benar-benar terpana, bertanya kepada pria utama bagaimana dia mencetak cukup poin untuk mengambil jubah spekter yang mahal. Jadi dia menjelaskan bagaimana pemilik toko sangat murah hati dengan diskon. Ya, ini sulit dipercaya. Penipu besar itu membuat yang lebih kecil membeli sepotong darinya seharga 500 poin. Ini membuat penjual berpikir dia menemukan pria super kaya yang bisa dia gunakan sepenuhnya, jadi dia menyarankan mereka untuk bekerja sama di masa depan. Pahlawan kita, klien itu seperti tidak tertarik. Tapi Jindalei seperti tidak, Bung. Kamu akan menjadi lebih dari sekadar tokoh pendukung. Kemudian dia mulai memohon ikatan ayah anak dengan karakter utama, benar-benar berlutut dan memohon untuk itu. Pahlawan kita hanya berdiri di sana kagum pada betapa tidak tahu malunya orang ini, tetapi itu membuatnya tertawa. Jadi dia menyarankan mereka untuk menjadi teman, dan kedua pemuda itu melakukan jabat tangan keren, menjadikan mereka teman resmi. Jindali kemudian keluar, memberitahu protagonis untuk menghubunginya jika dia membutuhkan sesuatu, dan kemudian dia pergi. Sementara itu, pahlawan kita penasaran tentang cara baru mengobrol antar pelancong ini. Kemudian sistem memberitahunya bahwa dia akan segera dikirim kembali ke dunia nyata. Dan begitu saja dia keluar kembali ke bumi. Tantangan berikutnya ditetapkan untuk waktu yang sama keesokan harinya. Memeriksa waktu, Luya menyadari setiap menit di dunia nyata seperti 10 menit di dunia lain. Dia mengeluarkan ramuan kesehatannya dan terkejut, dia bisa membawanya ke dunia nyata. Jadi dia menenggaknya dan membuang botol kosongnya yang menghilang begitu saja. Liu Yao kemudian melewati panti asuhan yang sangat ramai malam itu, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan dan langsung menuju rumah sakit. Anak-anak yatim piatu sangat gembira melihat kakak laki-laki mereka, Lei, dengan hadiah menanyakan apakah dia bahagia dengan hidupnya. Seperti, segera aku akan bahagia. Anak-anak kecil itu penasaran, jadi dia memberitahu mereka bahwa dia menemukan ayah baru yang kaya. Anak-anak tertawa mengatakan dia selalu mencoba ini dan gagal setiap saat. Jin memarahi mereka dengan mengatakan uang itu penting dan dia perlu mendukung mereka. Kemudian dia melihat wajah yang familiar di seberang jalan. Itu adalah pahlawan kita, mengenakan piyama. Perawat mengatakan mereka sangat khawatir tentang dia, jadi dia menjelaskan dia pergi untuk berjalan-jalan cepat karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan waktu terus berjalan. Dengan itu, dia dengan senang hati mengantar dirinya kembali ke kamarnya. Para perawat merasa kasihan pada pria tampan itu, karena meskipun energinya, dia sedang berjuang melawan penyakit yang tidak diketahui ini. Sementara itu, pahlawan kita memikirkan semua ramuan kesehatan dan mana yang dia minum, bertanya-tanya apakah itu akan membantu. Dia juga berpikir tentang bagaimana semakin lama dia sakit, semakin dia akan berhalusinasi. Membuka pintu, dia terkejut. Sosok yang menakjubkan dengan telinga dan tanduk runcing sedang bersantai di tempat tidurnya, meskipun tubuhnya yang epik dan penampilan gila di depannya. Pasien tetap tenang. Iblis itu bahkan bermain game di konsolnya. Pria muda itu mengira dia hanya melihat sesuatu karena penyakitnya. Dia meraih lacinya dan mengambil beberapa pil. Itu adalah pertama kalinya dia berhalusinasi sekeras ini, melihat iblis di tempat tidurnya bermain 7 dosa mematikan dan gagal di level pertama. Setelah kalah dalam permainan, Sloth sangat kesal. Pria muda itu minum pilnya, berpikir iblis itu akan segera menghilang. Kemudian konsol itu didorong ke wajahnya. Sloth menantangnya untuk mengalahkan level yang tidak bisa dia lakukan, tetapi yang mengejutkannya, dia tiba-tiba ditusuk berulang-ulang tepat di dada. Ini benar-benar membuatnya kesal. Protagonis mengira halusinasinya begitu nyata sehingga dia bisa merasakannya. Iblis itu sangat kesal dengan sumber kekacauan baru yang bodoh dan konyol ini. Saat dia mulai penasaran tentang tanduknya, angin tiba-tiba menyapu rumah sakit, melolong di lorong-lorong. Para perawat khawatir saat semuanya menjadi gelap. Dia memberinya 3 detik untuk berhenti menjadi menyeramkan, tetapi dia sangat marah sehingga dia melewatkan hitungan mundur. Sebelum dia bisa menyerang, pemuda itu memohon ampun, mengatakan itu semua untuk konsolnya, memohon kesempatan untuk memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, lampu berkedip kembali. Perawat datang untuk memeriksa pasien, yang menyuruhnya untuk bersantai di luar karena dia mengenakan pakaian ulang tahunnya. Boom! Begitu saja, pahlawan kita benar-benar mengalahkan Sloth dalam permainan.
Melihat avatarnya tampak seperti hantu, dia bercanda bahwa pengembang game harus menjadi makanan server. Tapi pahlawan kita menggodanya, mengatakan penampilannya dalam game bahkan lebih gila. Dia menjelaskan bahwa, kecuali beberapa, manusia biasanya melihat yang tidak diketahui sebagai sesuatu yang menakutkan, bukan cantik. Dia langsung mengenali peserta acara keempat, Nona Sloth. Dia kagum dengan keberaniannya, mengatakan itulah mengapa dia selamat dari sumber kejahatan tidak seperti yang lain, membuatnya terguncang, menyadari bahwa semua pengguna keterampilan lainnya masih menendang. Sloth menjelaskan bahwa dia masih dalam tahap 1, yang berarti belum ada pasukan dan harus melakukan solo di ruang bawah tanah yang mematikan. Dia mengatakan dia muncul ke dunia nyata untuk memperingatkannya tentang uji coba yang sembrono, menjanjikan mereka akan bertemu lagi. Luyao penasaran tentang sumber kejahatan, berpikir itu terkait dengan penyakitnya, dan bertanya apakah semua jenisnya bisa melompat ke dunia nyata. Dia meyakinkannya bahwa dia berbeda dan harus segera pergi untuk menghindari orang-orang besar. Dia juga mengatakan dia akan belajar lebih banyak tentang kekuatannya di jalan, sebelum menyuruhnya untuk tetap hidup dan membiarkannya pergi. Ini membuatnya sadar bahwa dia harus terus bergerak maju. Dia juga bertanya-tanya apakah konsol itu sengaja ditinggalkan. Sistem menyebutnya sebagai permainan di mana pemilik berjuang untuk mengalahkan bos terakhir yang dapat memanggil mereka, membuatnya kesal karena dia banyak membantu. Teks tersebut merinci tugas-tugas petualang dalam uji coba tingkat sulit ini yang dimasuki oleh pahlawan tingkat 3 kita. Memenangkan akan mendapatkan peti biru, tetapi mengatur ulang keterampilan dan kehilangan item. Dengan itu, pemuda itu bebas untuk menikmati permainan, mengaktifkan mode anonim untuk multi pemain pertamanya. Pahlawan kita mencapai gerbang membawa buku teks karyawan ke alun-alun sebelum waktu habis. Dan setelah mengintip buku itu, dia membuka pintu. Tepat ketika batas waktu mencapai 0, dia mendapati dirinya di antara banyak penjelajah lain yang tampak lebih berpengalaman dan memiliki perlengkapan yang lebih keren. Dia kemudian menutup pintu di belakangnya dan mencoba melewati para penjelajah lainnya. Melihat dia level 3, satu pemain berpikir mereka akan kalah, tetapi yang lain berkata pemula biasanya bekerja sama dengan profesional. Kemudian salah satu profesional menerobos masuk ke ruangan. Itu adalah Jian Kun level 10 dari Aether Dragon, alias Mati Blade, yang menyuruh timnya untuk tidak memperlambatnya. Seseorang menilainya karena mematikan mode anonim, tetapi yang lain mengatakan itu adalah haknya sebagai anggota naga Aether yang kuat. Mati Blade mengklaim dia telah mengalahkan percobaan ini sebelumnya dan menyuruh orang lain untuk mendengarkannya demi kemenangan. Semua orang setuju untuk mengikuti jejaknya, dan dia berbicara tentang bagaimana pemain rata-rata takut pada ruang bawah tanah ini. Kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Pemain level 10 menunjuk ke level 3, pahlawan kita bingung. Pria tinggi itu bertanya tentang levelnya. Melihat bagaimana pemula biasanya berada dalam percobaan tingkat kertas, dia menjelaskan itu pasti nasib buruk. Jung Kun setuju untuk membiarkannya bergabung, tetapi menyuruhnya untuk tidak menjadi beban mati, seperti yang dipikirkan pahlawan kita bahwa misi ini akan mudah. Aset terbaik manusia mendapat headshot. Semua orang ngeri ketika kacamata itu pecah sementara pemegangnya yang kuat menemui ajalnya. Kemudian si penembak menyambut para penjelajah ke Yellow Spring Express, mengatakan dia memberi mereka bantuan dengan mengeluarkan orang yang terlambat yang melanggar aturan dengan keterlambatannya. Dengan itu, orang tua itu menyambut pekerja barunya dengan tangan terbuka. Semua orang terpana ketika seorang pemain level 10 dikeluarkan dalam satu pukulan. Orang tua itu meyakinkan mereka, mengatakan karyawan tidak bisa memberontak melawan manajer sesuai dengan buku pegangan, yang bisa mereka baca kapan saja. Ini membuat pahlawan kita menyadari bahwa otoritas manajer itu mutlak, yang berarti dia dapat dengan mudah mengeluarkan pemain manapun. Manajer kemudian memberitahu krunya bahwa mereka memiliki 3 pengiriman untuk dilakukan dengan yang biru mudah dan yang merah sulit. Dia mengatakan mereka hanya perlu menyelesaikan 3 pengiriman untuk lulus percobaan ini. Dan begitu saja pencarian utama dimulai. Salah satu pemain, Emily, mengambil pesanan merah berpikir itu akan mudah. Tapi kejutan, itu memintanya untuk menampar bos level kuat bernama Serigala Iblis Bayangan. Semua orang tertawa ketika dia menolak untuk melakukan tugas konyol itu, tetapi kemudian dia terkejut ketika dia tiba-tiba ditembak jatuh. Sihir itu menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mundur dari pengiriman, dan mereka hanya harus menerimanya. Manajer kemudian menjelaskan bagaimana dia membenci pelanggar aturan. Dia berjanji untuk tidak menyakiti mereka jika mereka melakukan pekerjaan mereka dengan benar sebelum memulai permainan dan menyebutkan batas waktu. Para pemain ketakutan dengan lembaran merah karena itu adalah misi yang mustahil, tetapi tiba-tiba seseorang mengatakan mereka mendapat yang mudah. Pemain yang membuang lembaran biru adalah Tasco, mengantarkan makan malam ke kamar 306. Sekarang dengan paket di tangan, dia memutuskan untuk pergi lebih dulu, bergegas menuju pintu keluar. Para pemain lain mulai saling memandang ketika yang satu ini, dengan hati-hati, meninggalkan ruangan, melihat bagaimana aturan hanya mengatakan Anda harus menyelesaikan misi yang Anda terima, berarti pemain dapat mencuri tugas orang lain.
Pada saat itu, penggemar Chun-Li menuntut untuk melihat buku catatan pahlawan kita. Liu Yao segera menyadari itu adalah salah satu momen mengeroyok pemula. Satu orang mengatakan dia tidak rugi sebagai pemula, sementara yang lain menyarankan untuk berdagang. Ini benar-benar menarik minat protagonis. Dulu, ketika bergaul dengan Slot, dia bertanya padanya tentang berbagi poin jahat untuk memasuki percobaan yang lebih mudah. Dia mengkonfirmasi dengan mengatakan ini juga akan membuat percobaan lebih sulit bagi mereka yang dia bagi, dan dia akan menghadapi tantangan yang lebih berat sebagai sumber kejahatan. Dia juga kagum dengan betapa tenangnya dia dengan kenyataan yang tidak adil ini. Kembali ke sekarang, dia setuju untuk berdagang dengan yang lain. Membuka buku catatannya untuk mengungkapkan lembaran merah, para pemburu yang kecewa bingung dengan kertas itu. Pahlawan kita kemudian mulai membolak-balik buku catatannya, membuat mereka semakin bingung karena dia memiliki banyak pesanan, dan saat dia menunjukkan halaman terakhir, dia berkata lagi, dia terbuka untuk berdagang. Semua orang terpana karena dia memiliki buku catatan yang benar-benar merah. Jadi ketika dia bertanya lagi apakah ada yang ingin menukar pesanan, ketiga pemain itu mundur mengatakan mereka tidak mau lagi. Semua orang mulai menjauh dari pahlawan, takut akan nasib buruknya. Meski begitu, dia tidak terganggu oleh kesendirian ini. Pada saat itu, tepuk tangan terdengar. Manajer memberi selamat kepadanya karena menjadi yang pertama memiliki 3 pesanan merah, tetapi mengatakan itu adalah nasib buruk karena dia masih terlalu lemah. Liu Yao memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang terhibur itu. Manajer tetap teguh, tetapi setuju untuk memberikan satu jawaban dan tidak lebih. Pria muda itu menunjukkan bagaimana orang tua itu secara tidak langsung mencoba membuat pemain memilih pesanan mudah dan meninggalkan yang sulit, yang berarti dia akan kehilangan sesuatu jika seorang pemain berhasil menyelesaikan 3 pesanan merah sekaligus. Ini membuatnya cukup tertarik karena dijelaskan bagaimana menyelesaikan 3 misi sulit akan membuatnya berada di posisi yang sulit. Itulah sebabnya dia senang melihat mereka di tangan orang lemah. Orang tua itu terkesan, karena yang satu ini memiliki perpaduan yang tepat antara bakat dan ego. Jadi dia mengkonfirmasi bahwa semakin sulit tugasnya, semakin baik hadiahnya dan bertanya kepada pahlawan apakah dia memiliki lebih banyak pertanyaan. Tetapi yang satu ini menolak, mengatakan dia tidak ingin berakhir seperti itu. Seperti yang dikatakan manajer, dia hanya akan menjawab satu pertanyaan. Ini membuatnya tertarik karena rencananya telah ditemukan. Meski begitu, dia tidak terkejut dengan orang yang selamat dari acara kencan tingkat sengit. Saat berjalan keluar, sebuah suara tiba-tiba terdengar, diterangi oleh kepala botak yang menyatakan memiliki 3 kertas biru dan menuntut untuk berdagang. Pria raksasa itu berkata, tidak mungkin pahlawan itu selamat dari 3 pesanan merah, dan dia siap untuk merebutnya untuk menjaga dirinya tetap aman. Pahlawan kita langsung waspada. Ternyata dia adalah prajurit level 15 rahasia, Meng Xiaohua. Dia tahu nama ini, legenda total dalam membersihkan percobaan yang sulit. Pria berambut pirang itu telah menyebutkannya sebelumnya. Pria besar itu memperhatikan pemuda itu mengenalnya dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Liu Yao mengeluarkan buku catatannya, membuatnya tampak seperti dia akan ikut bermain. Tapi kejutan, dia merobek kertas merah, mengambil misi itu sendiri. Pria muda itu mulai berjalan pergi, mengatakan itu adalah kecelakaan total, tetapi kemudian dia dipanggil kembali untuk berdiri diam. Meng Xiaohua sangat marah, menyerbu pria yang berani mengejeknya, siap untuk memberinya pelajaran. Tapi kemudian pemuda itu memanggil pedangnya, membuat Meng Xiaohua benar-benar bingung. Liu Yao bertanya kepada pria besar itu apa yang ingin dia ajarkan kepadanya. Pria besar itu terkekeh sedikit, lalu berkata dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa menawar dengan seseorang sekuat dirinya, tetapi diam-diam takut dengan senjatanya. Pahlawan kita ikut bermain, mengetahui pemain berpengalaman itu takut dengan gunting raksasanya. Dan kemudian mereka berdua mulai tertawa, memikirkan yang terburuk tentang satu sama lain. Dan dengan itu, mereka mengucapkan selamat tinggal. Prajurit level 15 memutuskan untuk mencari pemegang kertas merah lain untuk hadiah yang lebih besar. Tapi pertama, dia harus menghadapi gangguan di sekitarnya. Dia mengklaim bahwa meskipun ujiannya berat, para pemain berani mendekatinya. Salah satu dari mereka mengatakan kehendak ketiga tetua itu mutlak dan menjatuhkan prajurit level 15 dalam persidangan akan lebih baik menyerangnya hanya untuk ditangkap oleh wajahnya. Yang mengejutkan semua orang, Meng Xiaohua, yang memiliki pemburu di udara, menunjukkan kelemahan lawannya sebelum akhirnya melepaskan tengkorak pria itu dari cengkeramannya yang menghancurkan. Dan ketika pria itu mulai menghilang, seseorang menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan dominator otot. Pria besar itu membenarkannya, menyerang lawannya dari atas untuk merebut perintah merah mereka. Sementara itu, Liu Yao berada di sekolah, mengantarkan boneka yang hilang ke wanita gila tingkat tinggi, membuatnya berpikir dia harus mengantarkan barang yang hilang. Deskripsi boneka itu sangat mencurigakan. Pahlawan kita menunjukkan betapa tidak profesionalnya Yellow Spring karena boneka itu tidak ada dalam paket apapun dan memiliki deskripsi yang buruk.
Ketika dia sampai di alamat itu, dia bertanya-tanya apakah itu rumah wanita gila itu. Dia membunyikan bel, mengatakan dia ada di sana untuk mengantarkan sesuatu ke wanita gila itu. Lu Yao kemudian menunggu dengan tenang untuk jawaban, hanya untuk disambut dengan jeritan mengerikan yang membuatnya benar-benar terguncang. Sementara itu, di tempat lain, seorang pemburu seharusnya mengantarkan makanan dan berterima kasih atas jasanya, tetapi dia bingung diikat meskipun telah menyelesaikan tugas. Serigala berbulu domba mengatakan jumlah yang dia bawa tidak cukup dan menambahkan dagingnya ke makanan akan benar-benar menyelesaikannya. Pada saat yang sama, pemburu lain harus mengantarkan lonceng kuil ke kuil Changsheng dan berterima kasih kepada biksu itu, tetapi banyak senjata yang menunjuk ke arahnya membuatnya sangat ingin tahu tentang bentuk terima kasih ini. Sementara itu, pemuda itu sedang meneguk ramuan sambil berlari untuk hidupnya dari wanita gila itu tidak dapat menghubungi dunia luar. Dia bertekad untuk menjatuhkannya. Kemudian dia melihat pintu di depan dan dengan cepat meraih untuk membukanya. Dan tepat sebelum dia bisa ditikam dari belakang, dia berhasil membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Wanita itu berteriak untuk Xiao Xiao. Melihat dia membentur pintu, seperti orang gila, dia menyadari dia membutuhkan rencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika itu rusak. Pemuda itu terkejut. Ruangan yang dia masuki berbeda dari sisa rumah yang menyeramkan itu. Pintu perlahan menyerah. Dia kemudian melihat 8 gambar anak-anak. Mereka tampak seperti hadiah dari seorang putri kepada seorang ibu. Dia berbalik dan melihat kalender tentang hari-hari hilang gadis kecil itu. Saat dia membolak-balik halaman, dia menyadari si kecil telah hilang selama berabad-abad. Dan tepat ketika dia mencapai bulan tertentu, sesuatu yang kuning muncul. Kemudian jatuh dari kalender. Itu adalah kartu nama yang mengatakan Yellow Spring Express dapat menghubungkan Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Pahlawan kita menganggap ini lucu, berpikir itu benar-benar palsu. Saat itu, pisau mengiris pintu. Luya menyadari dia harus menenangkannya untuk menyerahkan boneka itu dengan benar, jadi dia mengintip ke dalam lemari. Dengan itu, dia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang liar. Pada saat itu, ibu menerobos masuk ke kamar, tetapi amarahnya menghilang ketika dia melihat apa yang ada di depannya. Pria jahat itu telah berubah menjadi fanboy, berpura-pura menjadi putri wanita gila itu. Wanita itu langsung berpikir itu adalah putrinya yang sudah dewasa dan bergegas memeluk anaknya, berharap dia masih hidup. Meski begitu, orang gila itu mengatakan itu tidak benar saat dia dengan lembut mengambil pisau dari tangannya dan menikam dirinya sendiri di perut, membuatnya tidak percaya. Sebelum semuanya dimulai, sesosok mendekati gadis kecil itu. Dia berbalik dan benar-benar ketakutan. Beberapa detik kemudian, darah menutupi rumput dan boneka itu. Kemudian pada hari itu, ketika ibu datang untuk menjemput anaknya, dia ngeri, tidak menemukan apapun kecuali genangan darah. Sekarang dalam pelukan ibu yang hancur, pahlawan kita menggunakan kata-katanya untuk membawanya kembali ke kewarasan. Saat itu, wanita itu disambut di Yellow Spring Express. Manajer mengatakan mereka dapat mengirimkan apapun yang diinginkan hatinya, jadi wanita itu bertanya apakah dia pernah melihat putrinya memberinya gambar dan deskripsi. Yang mengejutkannya, pria itu mengatakan dia telah melihatnya, jadi dia memohon informasi lebih lanjut. Pria itu mengatakan dia harus membayar harga untuk layanan pengirimannya. Wanita itu segera berlutut memohon agar putrinya kembali. Dengan itu, entitas itu mengaktifkan kekuatannya yang mengatakan wanita itu harus menjadi gila untuk segera mendapatkan putrinya kembali, mengatakan dia memiliki potensi besar untuk bisnis mereka. Kembali ke sekarang, wanita sengsara itu memohon lagi. Lu Yao terkejut melihatnya, menolak kekuatan pesonanya. Wanita itu mengatakan putrinya menghilang ketika dia bangun, jadi dia lebih suka tetap tidur. Pahlawan kita merasa kasihan dengan keadaannya yang menyedihkan, dan saat dia tenggelam dalam kesedihannya, ibu itu kemudian dipanggil. Awalnya, dia pikir itu putrinya, tetapi di dalam, itu adalah pria dewasa yang berpura-pura membuatnya sangat kesal. Liu Yao memberi selamat padanya karena telah keluar dari kegilaan, mengatakan dia menyangkal bahwa dia telah bangun sejak lama. Ini membuatnya benar-benar bingung. Lu Yao menjelaskan bagaimana manajernya mengirimnya untuk memberinya boneka itu, memintanya untuk memikirkan apa artinya itu. Pria itu kemudian menunjukkan bahwa dia bisa tetap menyangkal atau mengandalkan orang lain sebelum memintanya untuk mengambil boneka itu dan meninggalkan ulasan bintang tinggi. Dan begitu saja, pahlawan kita berhasil menyelesaikan pengiriman merah pertamanya, menggandakan hadiah terakhirnya. Dan dengan itu, dia memutuskan untuk keluar. Baru kemudian dia dihentikan oleh ibu yang bertanya apakah putrinya benar-benar telah meninggalkan dunia ini, jadi dia mengatakan dia harus melihat sendiri. Tak lama kemudian, tirai akhirnya dibuka. Ibu bertekad untuk pergi mencari anaknya. Pada saat itu juga, sosok wanita gila itu hancur. Setelah mengambilnya, manajer merasa kecewa karena itu adalah cerita yang cukup menarik. Jadi, dia memutuskan untuk pindah ke adegan berikutnya, bertanya kepada Cao Cao apakah dia setuju. Makhluk itu menjawab dengan suara yang menyeramkan.
Tak lama kemudian, di Yellow Spring Fitness Center, seorang pria gemuk bersemangat untuk akhirnya mendapatkan obat penurun berat badannya. Tetapi ketika dia membuka paket itu, yang dia lihat hanyalah makanan lezat. Dan begitu saja, pesenam itu mendapati dirinya diliputi oleh rasa lapar dan menjadi gila oleh nafsu makannya sendiri. Dia menukikkan wajahnya ke dalam paket, bangun dengan perut yang bergemuruh. Makhluk itu masih lapar melihat seorang pengantar barang. Yang ini melesat secepat mungkin, tetapi pejalan kaki kelaparan tingkat tinggi menangkapnya untuk menjadikannya makanan berikutnya. Sementara itu, di taman terpencil, cosplayer Chun-Li ketakutan. Pengantin wanita berwajah giok tingkat tinggi yang telah menyingkirkan 3 pemain, meyakinkannya, mengatakan dia hanya ingin mengajukan pertanyaan, mengklaim dia ingin tahu tentang surat cinta itu. Namun begitu pria itu mengatakan dia tidak tahu tentang itu, wanita itu menyebutnya tidak berguna, lalu mengutuknya dengan kematian yang sangat menakutkan sehingga bisa membuat hantu melompat. Ini membuat ulasan buruk dari pengemudi pengiriman berjatuhan seperti lalat. Meng Xiaohua terguncang dengan betapa sulitnya tugas-tugas mudah itu, membuatnya berpikir dia akan mencetak lebih banyak poin dengan melakukan hal-hal sulit, tetapi dia hanya meraih 1. Telur otot harus menyampaikan cinta kepada Raja Jurang Maut, yang menurutnya adalah lelucon. Baru saat itulah dia mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Dia membeku, mengira itu monster. Cowok itu pergi memeriksanya, dan menemukan seorang pria dewasa di balik semak-semak yang melepas gaunnya, membuatnya benar-benar bingung. Baru saat itulah pemuda itu menyadari bahwa dia telah terlihat. Dia meninggalkan pria botak itu terpana dengan betapa santainya dia tentang hal itu. Melihat lencana karyawan teladan di atas kepala pemuda itu, yang berarti dia berhasil menyelesaikan pesanan yang sulit. Liu Yao mengatakan tugasnya adalah kontes cosplay dengan klien, yang dia menangkan dengan mudah. Dia menawarkan gaun itu kepada pria dewasa itu untuk dicoba, tetapi dia tidak mau. Aku baik-baik saja. Level 15, mulai berpikir bahwa pemula yang menyelesaikan pesanan merah dan memiliki senjata super pasti telah menyelesaikan uji coba yang sulit. Jadi dia menyarankan untuk bekerja sama untuk menangani sisa tugas. Meng menjelaskan bahwa monster dengan ulasan buruk mengejar pemain lain, jadi bekerja sama itu pintar. Dia bahkan menunjukkan lembaran merahnya kepada pahlawan sebagai persembahan damai dan terkejut dengan reaksi pahlawan itu. Liu Yao memutuskan untuk menunjukkan kertasnya sendiri. Ternyata, mereka berdua harus mengantar ke Raja Jurang Maut. Obrolan mereka terputus oleh jeritan tiba-tiba saat Hunger Walker semakin dekat. Melihat ini, Meng menyarankan agar dia menangani monster itu, sementara pahlawan level kertas membuat pengiriman. Tapi yang mengejutkannya, sang pahlawan tidak setuju dengan rencana itu. Liu Yao mengatakan ada cara bagi keduanya untuk melarikan diri tanpa kehilangan apapun. Pria botak itu kesal dengan betapa semua NPC dalam uji coba ini. Dan bahkan lebih kesal, dia tidak bisa menunjukkan senjata rahasianya di depan sang pahlawan. Mengingatkan Liu Yao bahwa dia bisa keluar lebih dulu jika dia mau, karena dia punya cara sendiri untuk mengalahkan monster itu, tetapi Liu Yao sudah siap. Apa yang dilihat Baldi selanjutnya membuatnya tercengang. Baru saat itulah binatang itu mencium aroma mereka, dan di mana ia mengira akan menemukan makanan berikutnya. Ia menemukan makhluk menakutkan berdiri di atas seorang pemburu yang kalah. Yang menakutkan itu kemudian melihat gumpalan itu dan berpikir ia ingin mencuri makanannya. Monster yang ketakutan itu mengatakan bahwa bukan itu masalahnya dan mengatakan bahwa ia akan pergi secepatnya. Begitu saja, makhluk level kuat itu kabur. Pada kenyataannya, pahlawan kita menggunakan jubah hantunya untuk menipu makhluk itu dan terlihat sangat kuat. Dengan gumpalan itu hilang, Meng bebas bergerak. Pria botak itu memutuskan untuk berteman dengan pemuda itu, melihat betapa menakutkannya dia sebagai musuh, jadi Liu Yao setuju. Dia kemudian bingung ketika diminta barang penyembuhan. Beberapa waktu kemudian, Meng menjelaskan kepada Liu Yao bagaimana pesanan biru, meskipun seharusnya mudah, sebenarnya sangat sulit dan selalu mendapat ulasan buruk, mengatakan dia pernah melakukan uji coba ini dengan teman-teman dan nyaris lolos dari kekacauan monster. Sang pahlawan langsung menyadari bahwa pesanan merah adalah kunci untuk skor sempurna. Dan sekarang dengan rekan tim barunya, dia siap untuk mempercepat tugas. Sementara itu, 3 pemain berlari, bingung karena bahkan setelah menyelesaikan tugas, mereka dikejar oleh klien mereka, iblis penggali level tinggi yang menjadi gila. Ini membuat mereka berpikir masalahnya ada pada paket yang ternyata adalah pestisida. Baru saat itulah mereka melihat seseorang di depan. Awalnya, mereka ingin berlari ke arahnya, berharap dia akan menjadi target baru monster itu. Tetapi yang mengejutkan mereka, dia berlari ke arah mereka. Pria itu kemudian berlari di antara mereka, berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, bayangan menakutkan dengan gunting raksasa muncul di depan para pemburu, jadi mereka menyelam ke dalam semak-semak untuk bersembunyi. Kaki 1000 raksasa yang mengancam yang melihat bayangan itu melakukan hal yang sama. Dan begitu bahaya melesat melewati, para pengejar dan pengejar merasa sangat lega. Dengan itu keluar dari jalan, pengejaran liar dimulai lagi. Mengkagum dengan bagaimana monster-monster itu melarikan diri dari temannya dan bertanya apakah pakaiannya meneriakkan mode bos.
Lu Yao menenggak ramuan kesehatannya dan mengatakan itu hanya pesona alaminya, membuat telur itu bertanya-tanya apakah dia bahkan manusia? Sementara itu, di kuil kehidupan abadi, Bell dikirimkan, membiarkan pemain menghancurkan tugas merah. Wanita itu terkejut dengan betapa sulitnya yang merah, membuatnya membutuhkan banyak usaha untuk menyelesaikannya. Tetapi, ketika dia melihat itu membuatnya mendapatkan promosi, dia berpikir, "Hei, mungkin ini adalah cara untuk pergi." Kemudian Jopeng mendapat telepon dari Guild Tiga Tetua untuk pekerjaan manis yang mereka miliki. Ketiga orang aneh itu tidak terkejut bahwa pemain wanita itu berhasil menyelesaikan tugas merah sendirian. Jopeng bertanya tentang pekerjaan dan jarahan, jadi gadis itu mengatakan dia akan mendapatkan item biru untuk mengalahkan raksasa botak itu, membuatnya penasaran tentang perseteruan dengan Meng Xiaohua ini. Guild kemudian memutuskan untuk mempermanis kesepakatan, membuatnya semakin penasaran. Mereka menjanjikan 2 item biru untuk menemukan penakluk uji coba yang sengit, tetapi Jopeng menolaknya dengan mengatakan dia hanya melakukan pekerjaan pembunuhan. Orang aneh itu berpikir yang kuat akan mengampuni telur itu karena mereka adalah teman lama. Dia mengkonfirmasi mengatakan dia adalah teman lama yang bertarung bersamanya, dan dia berutang padanya banyak. Jadi dia meminta Guild Tiga Tetua untuk menaikkan gajinya. Segera setelah itu, pahlawan kita tiba di tempat pengiriman. Tepat ketika telur itu mulai bertanya-tanya tentang klien, mereka dipanggil oleh suara dari pohon. Makhluk itu memanggil mereka karena memasuki wilayahnya sambil melotot ke arah mereka dari atas. Lu Yao terkejut ketika dia melihat monster itu melompat dari tempat persembunyiannya dan mendarat tepat di depan mereka. Raja Jurang Maut berkata dia membenci manusia. Menjelaskan bahwa mereka hanya di sana untuk mengirimkan apa yang dia inginkan, dan jadi dia bertanya apakah mereka memiliki bagiannya yang hilang, membuat raksasa botak itu benar-benar bingung. Monster itu menjelaskan bagaimana matanya direbut oleh manusia licik saat dia sedang makan siang. Dan karena dijaga oleh binatang buas tingkat sengit, ia tidak berani mengejarnya. Manusia merasa sulit untuk menelan ini, mengatakan monster tingkat sengit tidak punya alasan untuk melindungi manusia, tetapi Raja Jurang Maut mengabaikan mereka dan mengatakan dia menuntut matanya kembali dari Yellow Spring Express. Jadi dia menyuruh para pelancong untuk menyerahkan matanya atau menghadapi murkanya, lalu pesta itu terganggu. Jopeng menyapa teman lamanya segera. Ketika ditanya tentang hubungan mereka, Meng mengatakan dia adalah sekutu yang akan menjual jiwanya demi uang. Gadis itu menerimanya sebagai pujian dan bahkan meminta temannya untuk membiarkannya mengeluarkannya karena para tetua telah memberikan hadiah besar di kepalanya. Pada saat itu, pahlawan kita mencoba untuk membicarakan berbagai hal, menawarkan kesepakatan yang murah hati untuk membiarkan mereka bertarung karena dia hanyalah seorang pemula. Zhao Peng mengatakan dia juga bertugas untuk mengeluarkan kru pria itu dan menunjukkan bagaimana protagonis itu tampak cukup berpengalaman baginya. Dengan itu, Liu Yao memutuskan untuk mengeluarkan rencana. B mengatakan dia akan menangani para penyusup dengan Raja Jurang Maut, membuat monster itu bingung, dan gadis itu juga. Raja Jurang Maut penasaran karena yang berkerudung seharusnya bersama manusia. Pada saat itu, dia mengungkapkan dirinya dan mengatakan kepada monster itu bahwa mereka semua adalah teman. Binatang itu benar-benar bingung mengingat bagaimana manusia memulai semuanya, merebut matanya dan bersembunyi di balik entitas yang kuat. Setelah bertemu dengannya lagi, monster itu meledak dalam amarah dan menyerbu ke arahnya. Guild Tiga Tetua berpikir pemuda itu gila karena menyelam ke sarang singa. Liu Yao kemudian menunjukkan bahwa monster itu tidak berubah. Baru saat itulah Raja Jurang Maut menyadari bahwa targetnya sangat santai. Dia bertanya kenapa dia menghentikan serangan itu, membuat makhluk itu berpikir dia mencoba memprovokasinya untuk menyerang. Karena wanita level ganas itu mengintai di dekatnya, dia memutuskan untuk berteman dengan orang yang mengambil matanya. Semua orang benar-benar terkejut dengan plot twist yang liar itu. Lu Yao meminta monster itu untuk membantunya mengalahkan musuh, tetapi makhluk itu seperti, "Enggak kita kalah jumlah bro." Jadi pahlawan kita memutuskan untuk menunjukkan sesuatu yang epik padanya. Raja Jurang sangat senang melihat matanya lagi karena sang pahlawan menjanjikannya sebagai hadiah karena telah membantu. Lu Yao berkata dia akan memberikannya kepada entitas tingkat tinggi jika dia berani menolak dan bahkan memintanya untuk mata yang lain. Dan dengan itu, sang monster setuju untuk membantu setelah dia mendapatkan kembali bagian tubuhnya yang hilang. Boom! Protagonis menyelesaikan order merah keduanya, naik level menjadi supervisor. Sekarang dia bisa agak menahan kekuatan manajer dan kemampuan satu tembakannya, mencetak 3 kali lipat hadiah di akhir uji coba. Dengan itu, Lu melepaskan temannya yang baru, yang menyerang manusia, membuat mereka benar-benar ketakutan. Lu Yao menyuruh raja itu untuk bersenang-senang sebelum dia pergi. Saat dia mulai mencabik-cabik anggota guild seperti seorang bos, gadis itu mendesak tentara bayaran itu untuk bertindak, melihat seberapa cepat lawannya. Tapi yang mengejutkannya, pria ini diam-diam menyelinap pergi. Jopeng berkata dia akan mengikuti protagonis sementara mereka mengalihkan perhatian monster itu. Baru kemudian dia melihat sosok raksasa di atas kepalanya, menghindari pukulan besarnya di saat-saat terakhir.
Meski begitu, gadis itu tidak lolos tanpa cedera, memanggil temannya dan menggunakan skill biru padanya. Meng ingin pembunuh itu meninggalkan Lu Yao sendirian. Ini membuatnya menyadari bahwa minat seperti itu pada protagonis berarti pria itu punya rencana rahasia, membuatnya semakin penasaran. Saat dia menghilang, meninggalkan boneka jerami Meng Xiaohua kesal karena itu adalah item penyelamat nyawa. Sementara itu, saat melarikan diri, sang pahlawan berpikir tentang bagaimana teman barunya selalu menginginkan sesuatu darinya, namun dia akan selalu berada di tempat yang sulit jika dia mundur pada waktu yang tepat. Dan dengan itu, dia mengambil order terakhir, yaitu memberikan tawa kepada klien bernama Cry di stasiun Yellow Spring. Wanita gila itu mendapatkan kembali kewarasannya sebelum mengalahkan si jenius. Raja Jurang seharusnya membalas dendam, tetapi peristiwa kejutan terungkap. Ini benar-benar membuat manajer kesal karena semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia juga terkejut dengan kemunculan seorang supervisor yang bisa menahan otoritasnya. Meski begitu, sang manajer bersikeras bahwa segalanya seharusnya berjalan sesuai keinginannya, menjadi dalang sejati, mengklaim bahwa bidak tidak boleh terlalu jauh dari kehendak raja, dan begitu saja, order dari bidak yang lebih lemah mulai gagal satu persatu. Dengan setiap kematian, suatu bentuk energi hitam dilepaskan. Energi super jahat yang diserap manajer dari karyawannya yang payah ini tidak cukup. Dia kemudian beralih ke tangisan di dekatnya dan memberitahu entitas itu bahwa dia akan segera melepaskannya. Dia mengungkapkan bagaimana seorang supervisor dengan banyak poin jahat bisa memasuki uji coba ganas, mengklaim dia membutuhkan sedikit lebih banyak untuk mencapai level ganas. Meski begitu, dia harus menunggu pemuda itu gagal dalam order terakhirnya untuk membebaskan diri dari uji coba ini. Sementara itu, di hutan tempat anggota guild dibawa keluar, sang monster memberitahu manusia bahwa kematian adalah semua yang bisa mereka harapkan dari amarahnya sebelum beralih ke raksasa botak dan memujinya atas kekuatannya. Baru kemudian raksasa itu merasakan sensasi aneh, Meng segera ingin memeriksanya. Raja yang lain menjelaskan itu karena Yellow Spring, karena manajer dapat mengendalikan klien yang tidak puas dengan order mereka, dan dia masih memiliki 2 order yang belum selesai. Meng berkata dia ada di sana untuk memenuhi permintaan kedua, membuat monster pencari cinta itu ngeri, saat seorang pria botak raksasa berjanji untuk melakukan segalanya untuk memberinya cinta. Sang raja mencoba berdebat hanya untuk tiba-tiba ditarik oleh wajah dan ditarik untuk berciuman, dan begitu saja makhluk itu dicium tanpa persetujuan. Meskipun merasa aneh pada awalnya, dia menerima cinta dari pria setinggi 7 kaki, menyelesaikan order kedua, dan mempromosikan pengemudi pengiriman menjadi karyawan teladan. Sementara itu, di tempat lain di peta, pahlawan kita bingung dengan hilangnya kendali monster itu. Dia kemudian beralih ke orang yang mengikutinya mengatakan dia seharusnya berada di jalur sekutunya. Si pembunuh berkata dia harus mengalahkannya terlebih dahulu, jadi pemuda itu memintanya untuk membocorkan rahasianya. Dia berkata dia tidak tahu motif temannya, tetapi karena 100 pemain teratas menjadi tak tahu malu demi kekuasaan, 10 teratas pada dasarnya adalah monster tanpa rasa dingin. Liu Yao bertanya mengapa dia bahkan berbicara dengannya. Dia dengan tenang berkata dia ada di sana untuk memeriksa nilainya. Kemudian, di dalam zona aman, anggota guild merasa kesal karena level mereka direset. Gadis itu menemui krunya yang semuanya itu membuatnya sangat kesal. Teman dekatnya mencoba berdebat bahwa tentara bayaran itu masih menendang dan bisa menyelesaikan pekerjaannya, jadi kirimi dia pesan. Tetapi ketika dia mengirim pesan, dia terkejut melihat sistem tidak menganggap mereka teman lagi. Dan dengan itu dia meninju si pirang dengan sekuat tenaga, marah karena dia diblokir oleh seorang pembunuh yang mencoba merebut hadiah untuk dirinya sendiri yang tidak masuk akal bagi si hijau karena dia adalah salah satu dari para pemain peringkat. Kapten menjelaskan semua pemain peringkat melakukan beberapa hal yang mencurigakan untuk menjadi kuat sambil memikirkan cara untuk memberitahu atasan bahwa mereka gagal. Baru kemudian kru lainnya muncul, ingin menunjukkan padanya sebuah video yang baru saja mereka dapatkan, dan itu menampilkan seorang pemain dengan banyak perlengkapan elit. Orang dengan kacamata menduga ini mungkin pembersih uji coba ganas yang sedang diburu para tetua, tetapi kapten tidak peduli dan ingin menggunakan rekaman itu untuk laporannya. Jadi dia memutuskan untuk memperingatkan pemimpin guild tentang penemuan besar yang ditemukan di Yellow Spring Express. Sementara itu, di peta uji coba, Zhou Peng meminta pemuda itu untuk berhenti berlari, mengatakan dia tidak bermaksud jahat, meskipun dia berencana untuk menjualnya demi hadiah yang manis. Dia kemudian memberitahunya tentang hadiah yang diberikan oleh 3 tetua untuk kepala pembersih uji coba ganas, dan saat dia melompat ke udara, mendarat dengan anggun di depan pahlawan kita, dia berkata dia mungkin orang yang dia cari. Zhou Peng berkata dia tidak akan pernah bisa mengunggulinya karena dia jauh lebih cepat. Liu Yao bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia adalah pelakunya. Gadis itu berkata dia akan membuatkan tawaran untuknya, memanggil senjatanya, dan mengusulkan untuk membagi hadiahnya secara merata. Pahlawan kita terkejut dengan kemunculan senapan itu.
Meski begitu, Zhou Ping berkata dia adalah seorang penyihir sebelum menggunakan gudang keterampilannya, caster, untuk mempersiapkan mantra dan menembak protagonis dengannya, meningkatkan kecepatannya selama 10 menit. Liu Yao kagum melihat dirinya mendapatkan peningkatan kecepatan. Dia kemudian bertanya apakah dia penasaran tentang gerakan ramahnya. Jadi gadis itu menjelaskan bagaimana pemain harus bermain melawan peta dan bekerja sama untuk menang. Pahlawan kita menanyakan niat aslinya, jadi dia berkata dia pasti menginginkan lebih dari hadiah yang dijanjikan, menunjukkan bagaimana dia adalah satu-satunya yang bisa melawan manajer satu tembakan yang menjadi supervisor, membuatnya kunci untuk menyelesaikan uji coba ini sebelum mengatakan dia harus pergi saja jika dia merasa dalam bahaya. Dengan itu, pemuda itu akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Segera setelah itu, kita melihat pahlawan kita membuka pintu. Orang dengan mata berkaca-kaca itu bingung saat sosok kecil yang menangis duduk di tanah. Makhluk itu menoleh ke arah manusia yang menyerangnya dengan mata gelapnya yang menangis darah. Bentuk kehidupan yang menakutkan itu berteriak sekeras mungkin, yang benar-benar membuat pahlawan kita tertarik. Lu Yao kemudian memutuskan untuk menghiburnya, tetapi tepat saat dia akan melakukannya, sesuatu yang tak terduga terjadi saat dia dihantam gelombang kesedihan, menyadari dia berada di tempat yang sulit karena ini pasti skill entitas itu, yang berteriak kesakitan. Lu Yao tercengang saat monster itu mengundangnya untuk bermain bersama. Makhluk itu ingin menjelajahi alam bawah sadar protagonis dan terkejut melihatnya tampak seperti rumah sakit dan teman bermain barunya memiliki bagian perjuangannya sendiri. Kemudian ia meminta untuk menjelajahi ketakutan dan rasa sakit manusia itu. Dia dengan cepat setuju, membiarkan entitas yang mengerikan itu melakukannya sebelum berubah menjadi salah satunya sendiri. Monster itu ketakutan oleh ingatan menyakitkan yang dilihatnya, yang seharusnya tidak menjadi milik manusia, hanya agar sang pahlawan mengatakan bahwa itu bukanlah yang tergelapnya. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan monster itu sepenuhnya menyelami kedalaman masa lalunya yang sebenarnya. Monster seperti anak kecil itu berlari melalui labirin, menghindari makhluk iblis yang menyeramkan. Pahlawan kita semangat banget, akhirnya nemuin seseorang yang ngerti perjuangannya. Monster itu panik total, jatuh dari punggung orang itu dan kabur secepat kilat. Liu Yao kayak, balik sini. Gue punya barang keren lain buat ditunjukin. Tapi monster itu lari ke kamar, nutup pintu di belakangnya. Monster itu mulai nangis manggil ibunya, mikir dia ketemu setan beneran. Terus, bruk, ada ketukan keras di pintu. Pahlawan kita, dengan pedang ungu epiknya, masuk, nanya ke makhluk yang ketakutan itu apa sakitnya beneran seaneh itu. Sementara itu, manajer itu suka banget cerita sedih, suka pas kegembiraan berubah jadi siksaan dan penderitaan. Entitas itu bilang, bayi, kayak makhluk itu, bisa gali kenangan menyedihkan buat ngalahin lawan. Tapi pas mereka ngecek monster itu, dia super ketakutan. Makhluk itu, yang dikenal sebagai Cry, terus teriak, nyuruh manusia itu pergi, terus ngelempar sesuatu ke dia. Pahlawan kita nunduk, bingung, dan ngeliat mainan familiar yang ngingetin dia sama yang dia kasih ke wanita gila itu. Dia nyadar monster itu sebenarnya Xiao Xiao, anak perempuan wanita gila yang hilang. Nama itu kedengeran familiar buat makhluk itu yang nanya tentang ibunya, tapi malah kena sakit kepala hebat. Pemuda itu buru-buru nolongin gadis kecil yang kepalanya sakit. Terus tiba-tiba, tali keluar dari kulitnya. Protagonis nyoba ngindarin tali itu, tapi kena dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba, lebih banyak kabel nembak keluar dari punggung gadis itu. Lu Yao ngindar kayak ninja, nyoba kabur dari bahaya. Setelah ngindarin semua kabel, dia narik napas, lega buff pembunuh bayaran masih ada waktunya. Tapi dia nyadar dia dikibulin karena pedangnya disegel. Terus seseorang masuk, bilang mereka nanam kabel dan Cry sebagai pertahanan terakhir. Manajer nyatet pedang pahlawan itu adalah aset terkuatnya, jadi lebih baik diambil aja. Dia minta maaf udah nangis karena kekuatan Cry terlalu kuat bahkan buat dia. Dia ngingetin semua orang buat jaga sopan santun di tempat kerja. Liu Yao mikir itu inspeksi biasa, tapi orang tua itu bilang dia cuma penasaran sama kerjanya, minta maaf atas kelakuan makhluk kecil itu, bilang dia cuma anak-anak, dan nawarin kursinya ke supervisornya. Orang tua itu nanya apa yang muda mau ngobrolin hal lain, dan dia terbuka buat pertanyaan. Ini nyenengin manajer karena kekerasan itu buruk buat tempat kerja. Anak laki-laki yang bingung itu, nanya apa maksudnya? Jadi orang tua itu nanya tentang hal paling penting dalam bisnis, bilang itu permintaan. Orang harus selalu mastiin pelanggan butuh sesuatu. Dia ngungkapin dia ngeksploitasi anak yang bisa ngelihat ketakutan orang lain, ngebawa mereka jadi nyata. Beberapa klien takut jadi gendut kayak pejalan kaki yang ngejar pemilik yang lincah di malam hari. Kalau buat pengantin giok yang suka penampilannya, dia ngambil kecantikannya. Dia ngadepin pemain tinggi, Meng yang super kesel dia. Nggak bisa ngalahin bos terakhir di percobaan ini karena dia nggak bisa dapat 3 perintah merah. Pas ditanya tentang nilai jahat, pahlawan kita bilang dia tahu dikit, ngejelasin kalau poin jahat nyebelin buat pengembara, tapi kayak nutrisi buat jenisnya.
Artinya, tiap kali pemain gagal dalam percobaan, dia tumbuh lebih kuat. Orang tua itu megang bayi itu dengan talinya, bilang kalau dia ngebunuh pemain itu, dia bakal ngebiarin dia ngonsumsi nilai jahat, ngebawa dia lebih dekat ke peringkat ganas. Setelah nyeritain semuanya, entitas itu nanya protagonis apa dia suka caranya. Manajer ngeungkapin betapa penasarannya dia tentang kengerian yang dilihat si kecil di pikiran manusia itu, dan dengan sopan nyaranin buat ngebuka mereka. Oke deh, siap-siap karena cerita ini bakal jadi gila. Jadi manajer itu kayak, nggak deh, gua baik-baik aja, lebih milih buat tetap nggak tahu apa-apa. Ngaku pengembara bilang ketidaktahuan itu kebahagiaan, terus dia ngasih pistol ke anak itu. Kayak, nih, akhiri semuanya. Boom, dunia meledak. Tapi manajer penasaran karena anak itu make konsol sebagai perisai. Liu Yao, jadi orang bijak, ngasih manajer beberapa tips pro sambil ngaktifin barang ajaib. Dia kayak, hati-hati sama senjata rahasia itu saat dia make konsol sekali pakai buat manggil Sloth. Tapi plot twist, sistemnya kayak, maaf, Sloth lagi istirahat, ninggalin dia dalam masalah. Manajer itu diam-diam lega dan ngelepas antek-anteknya. Tapi sebelum mereka bahkan bisa nyakar anak itu, kebanyakan dari mereka musnah, kayak langsung. Lu Yao ngejalanin hidupnya yang terbaik dengan senjata iblis beneran, bukan yang palsu, itu cuma bantal, tapi ya udah itu berhasil. Ngelihat ini, manajer itu kayak, oke deh, gua yang bakal ngurus ini sendiri. Anak itu nyuruh bantal itu buat ngurus dia, dan itu ngezoom ke manajer, ngebabat tali kayak pisau panas nembus mentega. Manajer itu kebanting ke tembok sama bantal nggak lebih. Anak itu bebas, dan dia ngambil senjatanya, nge-hype barang iblis itu. Itu disebut tidur abadi, bantal yang nyembuhin dan nyerang sekali sehari. Konsol itu hilang, tapi anak itu santai karena itu udah ngelakuin tugasnya. Dia ngalihin perhatiannya ke anak yang ketakutan yang ngumpet di belakang kursi, terus tali ijo muncul lagi. Anak itu nyoba nahan mereka dengan pedangnya, tapi ada terlalu banyak, jadi dia kabur. Liu Yao kaget ngelihat manajer itu masih beraksi. Orang tua itu kayak, kerja bagus bikin gue make senjata rahasia gue, yang dia simpen buat pasukan jahat. Tali jadi liar, dan benang mulai keluar dari mulut manajer. Zhou Peng bingung, tapi mikir itu kekuatan sekutu barunya. Sementara itu, pas pertarungan telur botak, lawannya nyungsep dan dia ngelihat kekuatan ijo di dalam, Cao Cao ketakutan pas sihir manajer nyampe ke dia. Manajer itu kayak, kamu pantas dapetin kekuatan sejati gue. Bahkan kalau itu sia-sia, dia siap ngebawa anak itu ke level 1. Liu Yao negur dia karena curang pas kalah. Pas monster itu mau ngelepas amarahnya, sesuatu nabrak jendela, monster dengan pisau muncul make makhluk kecil sebagai perisai. Itu teriak dan nyerbu manajer. Orang tua itu kesel nyoba make tali buat ngehentiinnya, tapi monster itu ngebabat semuanya dan ngambil anak itu, ngedorong manajer itu pergi. Wanita itu ngelempar bayi itu keluar dari bahaya tapi ketusuk benang. Lu Yao mengenalinya sebagai ibu yang berduka. Dia tahu wanita itu tidak akan bertahan lama dan harus mencari cara menyelesaikan misi terakhirnya. Anak itu merasa sedih seperti biasa. Kemudian tiba-tiba hal itu diserukan oleh pahlawan yang hanya ingin melihat wajah bahagia. Jadi dia meraih pisau ini untuk menggunakannya pada mulutnya sendiri. Dan begitu saja, pahlawan kita mengukir senyum di wajahnya untuk menyelesaikan tugas ketiga dan terakhirnya. Pemenang kemudian menunjukkan bagaimana si pecundang hanyalah pion, benar-benar kewalahan oleh emosi melihat bagaimana dia telah berusaha sekuat tenaga dengan badai serangan. Dan dengan itu, dia dengan santai membuang mainan lamanya, membiarkannya menabrak dinding. Entitas itu kemudian mengungkapkan bahwa sebagai bos tempat ini, bahkan makhluk terganas pun akan kesulitan mengalahkannya di wilayahnya sendiri, tetapi dia mengakui dia harus menghadapi tugas menjengkelkan untuk mencari klien baru setelah pertarungan. Manajer kemudian menyatakan dia akan mengambil poin jahat dari semua monster lain seperti yang dia lakukan pada wanita gila itu. Dan dengan itu, dia memulai prosesnya. Tetapi tepat ketika dia akan menjadi maha kuasa dan maha kuasa, dia mengalami beberapa masalah teknis. Sistem mengatakan dia tidak dapat menjangkau klien karena ada 2 manajer di tempat itu dan hanya boleh ada 1. Ini membuat entitas itu benar-benar bingung karena tangisan tidak akan pernah tersenyum. Manajer baru meminta maaf kepada yang lama sebelum bertanya apakah dia ingin berhenti dari pekerjaan itu. Sekarang dengan peringkat barunya, pahlawan kita memiliki akses ke beberapa fasilitas dan 5 kali lipat hadiah yang dijanjikan. Ketika sistem mendesaknya untuk menjadi satu-satunya manajer yang berdiri, pria itu harus mengakui dia gagal melihat keterampilan protagonis, namun dia masih mengklaim pahlawan itu terlalu lemah untuk kekuatannya yang hampir mencapai tingkat sengit. Menyerangnya, ingin menjadi satu-satunya manajer lagi. Pahlawan kita setuju dengan logika itu, tetapi mengatakan pelanggan mereka harus memiliki suara di dalamnya. Orang besar itu muncul tepat pada waktunya untuk menghentikan benang manajer lama. Entitas itu tidak terkesan, berpikir makhluk ini sekuat dirinya. Kemudian ia terkena mantra 3 cincin yang disebut teknik mengamuk, membiarkan monster itu mengamuk merah, membuat manajer bingung saat ia kehilangan kendali atasnya.
Orang besar itu kemudian meraih benang dan menariknya ke arahnya untuk melakukan gerakan yang kuat. Itu memungkinkannya untuk melemparkan manajer lama, sementara protagonis menyaksikan dalam diam. Makhluk itu kemudian menarik entitas itu lebih dekat untuk meninjunya di wajah, mengirimkannya terbang ke dinding dengan kecepatan gila. Zhao Peng terkesan dengan kekuatan pemula dan meminta untuk berteman. Liu Yao langsung setuju. Manajer dengan cepat bangkit, mengatakan kekuatan saja tidak cukup untuk menjatuhkannya, hanya untuk ditangkap dari belakang. Dia sangat kesal, karena bahkan pengantin giok telah berbalik melawannya. Dan dengan itu, dia meminta petugas untuk melanjutkan. Pada saat itu, Meng Xiaohua berjalan menuju manajer lama. Pahlawan itu bingung dengan panggilannya sebagai petugas. Jadi Peng menjelaskan itu mungkin karena langkah terlarangnya, yang paling kuat di antara para pelancong. Dia kemudian mendesak pahlawan itu untuk membuang muka. Monster itu kemudian bertanya kepada manusia tentang nasibnya. Dia menjelaskan bagaimana kekuatannya adalah manipulasi otot, memungkinkannya untuk memperkuat otot apapun yang dia inginkan dengan output daya tergantung pada otot itu sendiri. Ketika ditanya tentang otot manusia terkuat, monster itu ngeri, menyadari itu adalah lidah yang menurut penggunanya menghancurkan semua orang yang dilaluinya. Karena pria itu sangat mencintai tubuhnya, satu otot akan mendapatkan peningkatan besar, tumbuh dalam kekuatan bersama dengan keterampilan itu sendiri, dan otot yang dimaksud tidak lain adalah lidah. Karena mekanisme tersebut, lidah pria raksasa itu menjadi lebih panjang dan mendapat efek memperlambat ditambah penetrasi yang baik. Pengantin giok bersaksi bahwa lidah perusuh itu benar-benar menyenangkan, dan manajer mencoba untuk menawar untuk hidupnya hanya untuk dipukul dengan badai jilatan. Itu membuat kedua manusia lainnya merasa jijik, dan dengan demikian agresor mulai mencoba posisi yang berbeda yang membuat pahlawan itu ngeri. Zhao Peng mengatakan serangan konyol ini seperti penyelesaian 70. Istilah ini tampak benar-benar baru bagi pemuda itu. Jadi dia menjelaskan itu mengacu pada gerakan yang dapat dengan mudah menghapus 70% dari HP target manapun, tetapi memiliki banyak kondisi aneh untuk dipenuhi sebagai gantinya. Menurutnya, Meng sekarang menggunakan penyelesaiannya, yang hanya dapat digunakan sekali setiap percobaan. Pada saat itu, pria itu memberikan jilatan terakhirnya, membuat manajer lama mengeluarkan satu teriakan terakhir seperti kucing yang dimandikan. Zhao Peng kemudian menunjukkan betapa menjengkelkan untuk melawan minuman keras, mengatakan itu terlalu memalukan bahkan untuk ketiga tetua. Dan dengan keluarnya manajer yang dramatis, pencarian selesai, membiarkan manusia kembali ke tempat persidangan dalam 60 detik seperti hitungan mundur microwave. Dengan semuanya beres, mereka siap untuk melakukan permintaan Prancis, mendesak pahlawan untuk tidak mengambil kebiasaan buruk dari yang ketiga, yang agak liar, berpikir dia lebih dapat diandalkan daripada Meng. Zhao Peng kemudian bertanya tentang cedera di mulutnya. Dia bingung ketika pria itu mengatakan dia melakukannya untuk membuat seorang anak tersenyum, seperti pahlawan super dengan kisah asal yang aneh. Sementara itu, wanita gila itu terjebak, tidak dapat bergerak, sementara makhluk hitam yang menangis bergegas untuk membangunkannya seperti jam alarm kecil. Ingin tahu mengapa dia datang untuk menyelamatkannya, si kecil bertanya kepada wanita gila itu tentang ibunya. Baru kemudian sebuah tangan lembut menyentuh wajahnya, dan wanita gila itu senang melihat anak itu telah tumbuh dewasa. Pada saat itu, dia menyadari air mata mengalir di wajah ibu saat dia mengingat saat bahagia bersama putrinya. Dan akhirnya, setelah semua drama dan kekacauan, ibu dan anak dipertemukan kembali seperti akhir film yang mengharukan. Setelah melihat ini, si pembunuh bayaran tidak bisa menahan tangis, menganggap dirinya lemah lembut, jadi menjelaskan bahwa kemampuan anak hitam itu ada di balik ledakan emosional ini. Zhao Peng merasa lega karena takut dia merasakan perasaan sebelum menyarankan untuk bekerja sama dengan pemula untuk persidangan berikutnya, melihat betapa berbakatnya dia. Dengan 5 detik tersisa sebelum percobaan berakhir, raksasa itu menyarankan untuk bertemu di kota utama, di mana dia akan bertanya kepada protagonis. Dan dengan itu, Lu Yao mengucapkan selamat tinggal kepada mereka saat mereka keluar, merasa seperti beban terangkat. Dia kemudian berbalik ke entitas itu, mendesaknya untuk menghentikan akting, melihat bagaimana para pelancong lainnya telah pergi. Monster-monster itu kesal karena manajer itu selamat dan ingin tahu tentang Lu Yao yang tetap tinggal setelah menyelesaikan persidangan. Jadi, dia menjelaskan bagaimana dia menjelajahi permainan, mencari cara untuk menyelamatkan hidupnya sendiri seperti Indiana Jones digital. Dia juga mengatakan akan salah untuk meninggalkan manajer setelah mengetahui dia adalah dalang. Pada saat itu, pencarian utama tentang kebenaran El Faro Spring Express secara resmi dimulai. Untuk menyelesaikan persidangan dan menjadi manajer, pahlawan kita sekarang siap untuk beberapa hadiah epik dan gelar keren. Tetapi menolak pertunjukan manajer dan mengungkap realitas Yellow Springs untuk pencarian tersembunyi akan mengubah hadiahnya. Meski begitu, pemuda itu memutuskan untuk melakukannya, yang berarti dia akan tetap berada di peta sedikit lebih lama saat sistem mengucapkan semoga berhasil kepadanya.
Tak lama kemudian, entitas itu menunjukkan betapa uniknya dia, bahkan di antara para pelancong saat dia mulai berbicara dari boneka acak, memanggil Lu Yao dengan nama depannya. Lu Yao tertarik dengan betapa akrabnya pria ini dengannya. Entitas itu segera memanggilnya karena egonya, mengenalinya sebagai penyintas acara kencan, dan bahkan mengaku tahu trik tersembunyinya, seperti keterampilan menghipnotisnya yang membutuhkan kontak fisik yang tidak disangkal oleh pemuda itu. Dia juga akrab dengan gunting raksasanya, yang mampu membahayakan monster tingkat sengit. Manajer lama kemudian menunjukkan nilai jahat tinggi pemuda itu, memungkinkannya untuk memasuki persidangan sengit, itulah sebabnya dia terus mengawasinya. Lu Yao mencoba memprovokasi makhluk yang berbicara melalui boneka, dan tepat ketika ia akan mengambil umpan, ia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, hanya untuk ditikam di kepala oleh pengantin wanita giok seperti plot twist dalam film thriller. Monster-monster itu bingung ketika manusia itu menjelaskan bagaimana ini bukan musuh yang sebenarnya, mengklaim bahwa manajer yang meninggal itu hanyalah wadah. Pada saat itu, Dalang mengambil kendali atas boneka lain, memuji mereka atas pemikiran cepat mereka yang memungkinkan mereka mengambil tempatnya. Pelancong itu kemudian menunjukkan bagaimana Dalang yang sebenarnya dibayangi di awal petualangan ini sebagai orang yang memakan kebutuhan pelanggannya pasti yang paling serakah dari semuanya. Menurut protagonis, musuh yang sebenarnya tidak lain adalah kehendak layanan pengiriman yang memakan pesanan yang gagal untuk menjadi maha kuasa. Pada saat itu, banyak boneka rusak mulai bangkit dari tanah seperti kisah mainan yang menyeramkan. Yang gemuk, yang marah, segera menyerang mereka, siap untuk gemuruh, tetapi benar-benar bingung ketika boneka robek menempel di kakinya, menghentikannya di tengah serangan. Ibu dengan cepat mengingat senjatanya, menunjukkan bagaimana boneka-boneka itu telah naik level dalam kekuatan. Entitas itu kemudian menumpahkan teh kepada manusia yang mengatakan keinginan adalah masalah nyata bagi semua bentuk kehidupan, alam yang biasanya terikat oleh aturan dan akal moral. Dan sementara entitas itu bermain sesuai aturan, pahlawan kita berbeda. Dia adalah kartu liar tanpa batasan, menjadikannya pilihan sempurna untuk menjadi manajer Yellow Spring berikutnya. Boneka itu mulai membungkus manusia dengan tali, membesar-besarkan getaran jahatnya yang besar, dan menyarankan mereka menjadi satu makhluk super kuat, tetapi protagonis tahu dia hanya akan menjadi pion. Jadi dia mencoba berpendapat bahwa tidak seperti itu, para penjelajah tidak dapat memanfaatkan getaran jahat itu. Namun Lu Yao seperti, enggak, itu tidak benar. Lalu dia melepaskan keturunan iblis. Sementara itu, di tempat lain di peta, petir menyinari langit. Dua pemburu berlari menyelamatkan diri dari kelabang. Mereka bingung karena manajer belum muncul untuk memarahi mereka atas misi mereka yang gagal. Kemudian salah satu dari mereka melihat sesuatu di langit, itu memiliki rambut putih dan aura gelap. Begitu saja, seorang iblis yang memegang gunting ungu muncul. Melihat ini, entitas itu benar-benar terguncang. Dia menyaksikan seorang manusia menggunakan getaran jahat. Pahlawan kita memutuskan untuk menjatuhkan teknik 10 linknya, Life Reaper, untuk melepaskan serangan mega yang menyebabkan sejumlah kerusakan yang mencengangkan. Sementara itu, di dalam alam jahat, Sloth menikmati tidur siang yang santai, lalu keju itu merasakan sesuatu yang aneh. Si tukang tidur menyebutnya aura tingkat sengit. Kembali ke adegan perkelahian, bangunan Yellow Spring Express menghilang. Sang ibu melakukan yang terbaik untuk melindungi anaknya, namun si kecil tidak bergerak. Sebuah batu dibalik. Gumpalan gemuk itu membebaskan diri dari puing-puing. Sementara pengantin giok tidak percaya dia selamat, para monster terpana oleh kehancuran yang disebabkan oleh pemuda itu. Ketika ditanya tentang pelakunya, keduanya segera siaga tinggi, tetapi bingung karena ini adalah dosa kemalasan, lalu menuntut laporan lengkap tentang kejadian baru-baru ini. Setelah mendengar semuanya, yang kesal memutuskan untuk pergi ke bumi untuk menghadapi protagonis, keduanya merasa lega tidak menjadi roti panggang. Kemudian seseorang datang bergegas ke Sloth. Tidak lain adalah wanita gila itu memohon nyawa anaknya. Dia membungkuk, mengatakan dia siap melakukan apa saja untuk anaknya. Sloth menjelaskan bahwa kegelapan adalah inti dari keberadaan si kecil. Dan karena kegelapan ini menghilang, wajar saja jika dia juga menghilang. Berita ini menghancurkan sang ibu. Sloth tidak tahan dan memutuskan untuk memberinya hadiah, menyerahkan barang aneh padanya. Ternyata itu adalah lentera biru tingkat biru, yang memungkinkan Anda menyerap energi jiwa dan menggunakannya sesuka Anda. Pada akhirnya, iblis itu menjelaskan bahwa barang ini membutuhkan seseorang untuk mengorbankan hidup mereka, tetapi bahkan kemudian target akan kehilangan ingatannya. Dia meminta ibu untuk berpikir keras sebelum mengambil keputusan, mengetahui konsekuensi dari pengaturan jiwanya. Dan dengan itu, wanita gila itu menangis untuk terakhir kalinya, lalu memicu lentera biru. Dia ingin menceritakan kepada anaknya satu cerita terakhir tentang seorang gadis kecil yang menangis tentang segala hal sampai hari dia mendapatkan boneka yang sangat dia sukai. Sejak hari itu, gadis kecil itu berbagi segalanya dengan mainannya. Dan dengan itu, si kecil menjadi lebih gembira dan mulai tumbuh dewasa. Pada saat itu, gadis kecil itu membuka matanya dan bangun. Awalnya,
Dia bingung tentang di mana dia berada, tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya menyeringai lebar. Dia menemukan dirinya di depan boneka baru yang mengkilap dan luar biasa. Sementara itu, di dunia manusia tempat pahlawan kita muncul kembali, dia sangat tertarik dengan kejadian baru-baru ini. Setelah bertahan atas kehendak Yellow Express dan menyelesaikan percobaan yang memungkinkannya untuk menyelesaikan pencarian utama dan yang tersembunyi dengan skor sempurna, dia terkunci dari permainan tepat saat dia akan mengambil hadiahnya. Ini benar-benar membuatnya kesal karena itu seharusnya tidak terjadi. Kemudian dia mendengar ketukan di pintu. Ketukan dengan cepat berubah menjadi gedoran. Ini membuat Lu Yao benar-benar bingung. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk mengerikan dan menjijikkan mendobrak masuk ke kamar. Pasien segera berpikir dia berhalusinasi, yang menurutnya sangat aneh, karena dia baru saja meminum obatnya, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya saja. Tapi kemudian salah satu dari mereka menerjangnya ala ninja. Sang protagonis seperti, dan menghindar tepat pada waktunya, tetapi masih mendapat goresan wajah dari lidah yang kasar itu. Dia terguncang karena, tidak ada halusinasi yang seharusnya menyakitkan seperti itu. Para perawat semua seperti, ini tidak baik. Mereka mencoba berbicara dengannya, tetapi dia semua dalam mode diam. Jadi mereka berpikir, dia mengalami trip lagi. Salah satu perawat mencoba membantunya, tetapi yang dia lihat hanyalah dua monster aneh. Dan dia seperti, apakah saya perlu masuk ke mode pahlawan penuh dan membunuh binatang buas ini? Lalu monster itu menyerangnya. Jadi dia memutuskan untuk memantul melompati mereka seperti seorang profesional parkur dan berlari menjauh seperti dia berada di dalam video game. Melihat ini, seorang perawat seperti, laporkan pasien yang melarikan diri. Saat dia terus berlari, dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Seekor makhluk raksasa menghalangi jalannya. Itu menikamnya di kaki. Dia sangat kesakitan dan tidak bisa berdiri dengan benar. Lu Yao seperti, ini bukan permainan. Jadi dia berpikir untuk mengeluarkan sesuatu dari ranselnya. Saat itu, seorang staf rumah sakit menemukannya dan bertanya ada apa. Dia mengatakan dia tersandung dan jatuh. Tidak masalah, tidak ada cedera. Orang itu mencoba menenangkannya dan membawanya kembali. Tetapi teman kita seperti, tidak, dan melarikan diri. Terus dia lompat dari jendela kayak apa. Sementara itu, di panti asuhan, anak-anak nanya kapan abang mereka balik. Jindali bilang, aku bakal balik begitu aku kaya. Dia suruh mereka diam di tempat dan berkelakuan baik. Terus seorang anak nunjuk ke orang aneh. Itu cowok muda pakai piyama yang susah jalan. Anak-anak yatim piatu itu kayak, dia pasti dari rumah sakit. Tapi terus mereka lihat aura seramnya yang kuat. Pemain lain kayak, bahaya. Saat orang gila itu mulai bikin kekacauan dengan pedangnya, cowok pirang itu nyelamatin anak-anak tepat waktu. Dia suruh mereka pergi cepat. Dia punya gulungan teleportasi, kualitas hijau buat ngilangin seseorang. Anak-anak khawatir sama abang mereka, tapi dia bilang, jangan khawatir, aku kuat. Tapi lihat kekuatan gila dari orang yang bawa gunting, dia sadar dia dalam masalah besar. Pahlawan kita ngangkat pedangnya, siap bertarung. Jindali jatuh berlutut dan ngingetin pahlawan kalau dia anaknya, tapi pahlawan suruh dia lari, bilang dia kehilangan kendali. Ngelihat ini, cowok pirang nyuruh anak-anak lari. Lu Yao nggak bisa nahan diri lagi. Dia ngelepas tebasan hitam besar. Pemain lain lari minta tolong, dan pas anak-anak kira abang mereka bakal tamat, seseorang nyelamatin dia. Gelombang kejut hampir ngejatuhin cowok pirang itu. Dia buka matanya, dan ngelihat makhluk dari dunia lain. Itu Sloth muji kekuatan pahlawan karena nahan sumber kejahatan walau cuma sebentar. Dia nggak kaget sama kemampuan orang yang dia pilih, bilang kasih dia keturunan iblis adalah ide bagus. Terus dia pakai skillnya, Requiem 7 dosa mematikan, ngebekuin area di sekitarnya, dan nyebarin aura dingin banget. Anak-anak kagum sama salju, dan mulai ngerasa ngantuk sebelum akhirnya ketiduran. Liu Yao nanya ke iblis apa dia dalang semua ini. Dia minta maaf, bilang dia nggak bermaksud ganggu dia, dan kaget dia ngelepas sumber kejahatan sepenuhnya. Dia bilang dia pengen denger cerita dia. Sloth janji buat ngejelasin, tapi nunjukin kalau mereka udah narik perhatian terlalu banyak. Jadi dia harus ngurus beberapa manusia yang ngeselin ngelihat salju ajaib dan iblis di dunia manusia, ditambah penghalang sihir aneh. Pemain itu sadar dia ada di dunia lain, terus seseorang nyuruh dia mundur. Jindali nurut, cepet-cepet mikir kapan orang aneh ini muncul. Orang ini langsung nunjukin gimana Duke Sloth nggak repot-repot ngabarin mereka soal kedatangannya, cuman buat dia ngeklaim kalau penjaga malam dan rutinitas ngecek mereka tuh ngebosenin banget, bisa bikin tupai hiperaktif ketiduran. Orang aneh itu dengan sopan ngingetin dia kalau dia terikat kontrak buat minta izin sebelum masuk ke dunia manusia, yang bener-bener ngeganggu entitas yang nantangin orang itu buat nyoba dan nyegel dia. Dia dengan percaya diri nyatain kalau walau Chino nggak dalam kekuatan penuh, segelnya yang menyedihkan nggak akan pernah bisa nahan dia. Walaupun gitu, dia ngungkapin kalau iblis itu berencana naklukin bumi, dia dan koleganya siap banget buat jadi superhero dan ngebelainnya dengan nyawa mereka.
Sloth nyebut penjaga malam pengen bunuh diri sebelum ngungkapin kalau alasan sebenarnya dia ada di sana adalah karena individu di bawah tanah. Orang itu susah buat percaya dia karena menurut dia orang ini cuma orang lemah yang hampir nggak punya pengalaman sama hal-hal dunia lain dan bahkan ngebandingin dia sama sampah di deketnya, bikin Lei langsung sadar dia lagi ngomongin dia. Iblis itu kaget gimana sederhananya penjaga malam itu yang benar-benar bikin orang itu penasaran. Jadi dia pergi buat ngecek sendiri cowok muda yang nggak sadar itu. Dan apa yang dia temuin bikin dia kaget banget. Dia cepet-cepet nyuruh koleganya buat berhenti ngelakuin apa yang mereka lakuin dan dateng, dan mereka langsung nurut yang bikin penghalangnya ngilang. Ketiga orang itu kaget ngelihat sumber kejahatan ekstrim yang masih hidup, jadi mereka nanya ke iblis soal situasinya cowok muda itu, bikin dia ngejelasin gimana dia sekarang lagi ngadepin efek setelah bangunin sedikit kekuatan jahat, ngebiarin dia nyampe level ganas. Kabar yang ngejutin ini bener-bener bikin orang itu kaget karena mereka susah buat percaya perkataannya Sloth. Ngeliat gimana perkataannya nggak bisa dipercaya sepenuhnya, iblis itu mutusin buat bawa manusia itu ke dunia monster sama dia dan nggak pernah balik lagi. Baru deh ketiga penjaga malam itu ngehentiin dia, ngeklaim dia nggak bisa sembarangan ngambil seseorang dari sana. Sloth penasaran sama perlawanan ini. Jadi yang pertama, dari tiga orang itu ngancem bakal ngebom dirinya sendiri kalau dia nggak ngebiarin cowok muda itu sendiri. Dia nggak bisa nahan senyum sambil nanya apa mereka beneran bisa ngelindungin dia, tahu betul bahaya yang ngelilingin sumber kejahatan. Dengan itu orang itu mutusin buat ngelepas topengnya, negasin kalau manusia jadi sumber kejahatan tuh jarang banget, jadi mereka bakal ngelindungin yang ini dengan nyawa mereka. Dia mutusin buat ngebiarin dia dalam perawatan mereka, tapi sebelum itu, dia ngingetin mereka kalau beta publik bakal segera datang. Ini bikin orang itu masih nggak siap buat ujian tingkat ganas. Baru deh iblis itu ngomong ke Che Ming, nunjukin gimana penjaga malam sebelumnya ngandelin penguasa konstelasi selatan ke-6 buat ngebelain mereka, dan nggak ada gunanya buat ngejedor betanya lebih jauh lagi karena mereka semua udah nggak ada. Si Ming nggak punya alasan buat ngebantah, tapi dengan sopan nyuruh Sloth buat ninggalin bumi. Dia mutusin buat ngelakuinnya dengan segera, tapi sebelum itu, dia nyender deket pahlawan dan nyium keningnya. Orang tua itu jadi penasaran. Orang yang bingung itu ngeklaim dia cuma ngasih dia perisai kesadaran definitif, jadi dia nyuruh dia buat ngelanjutin. Dengan itu, makhluk itu akhirnya pergi. Salah satu penjaga malam nyoba buat ngebantah kalau ciuman nggak perlu buat masang mantra perlindungan, jadi orang tua nyuruh dia buat diem. Sementara itu, Jin Dali yang lagi ngumpet lega ngeliat ayahnya nggak kenapa-kenapa. Tapi dia mulai mikir kalau dia sama buruknya sama yang sebelumnya yang hampir ngabisin dia, tapi dia nggak bisa nahan buat nyadarin kalau apa yang terjadi di luar kendali pahlawan. Dan pas dia nyoba buat ngintip lebih jelas, dia tiba-tiba kaget sama seorang pria yang muncul di belakangnya dan ngenalin dirinya sebagai Yusuan. Penjaga malam itu ngeklaim ada bakat besar dalam diri anak laki-laki itu dan dia bisa ngeluarinnya dengan harga yang pas, tapi Jin Dali ketakutan dan minta ditinggalin sendiri. Orang itu nolak, ngeklaim kalau dia terlalu lemah buat selamat dari beta publik. Dan gitu aja, si pirang diseret pergi dari celananya. Sementara itu, di tempat lain di bumi, di depan papan hadiah, Jo Peng lagi tenggelam dalam pikirannya. Dia kesal banget karena diabaikan, dia bahkan mutusin buat ngebunuh pahlawan itu lain kali mereka ketemu. Saat itu, teleponnya mulai bunyi. Dan begitu dia ngangkat, pamannya ngebentak dia, nyalahin dia karena sopan santunnya yang buruk. Menurut aksesnya, penjaga malam seharusnya udah nggak ada lagi, dan dia ngeklaim dia bakal matiin teleponnya kalau nggak ada apa-apa yang dibutuhin dari dia. Orang itu nyoba ngejelasin mereka punya misi buat dia, tapi dia kayak nggak minat. Tapi terus dia nyebutin hadiah mega, dan tiba-tiba, dia jadi tertarik sama kehidupan yang ramah dan murah hati itu. Sementara itu, di panti asuhan Hati Kudus, seorang anak kecil nanya ke orang itu apa yang terjadi. Orang itu ngenalin dirinya sebagai dokter dan nanya apa anak itu inget sesuatu dari kejadian itu. Anak itu cuma ngegeleng kayak, nggak ada. Jadi dokternya kayak, jaga diri baik-baik nak. Kemudian pas ditanya soal hasilnya, pemain itu bilang lawannya punya kekuatan penghapus ingatan, tapi nyuruh temennya buat ngasih tahu Tetua Xuan kalau dia bakal ngawasin pahlawan. Dan kemudian terjadilah perang habis-habisan antara makhluk surgawi dan iblis. Para prajurit bersayap menyadari mereka harus mengalahkan raja mereka untuk menghentikan kekacauan, tetapi dewa iblis itu terlalu kuat. Dia memamerkan kekuatannya, mengklaim dia adalah sumber kejahatan sambil menghapus penyerang dari peta. Kemudian makhluk-makhluk itu memanggil 7 dosa mematikan untuk menjatuhkan hukuman pada alam ini. Pada saat itu, seseorang membangunkan pahlawan kita. Dia membuka matanya benar-benar bingung tentang di mana dia berada. Protagonis melihat lingkaran sihir besar di atas kepalanya dengan sekelompok penyihir melantunkan mantra yang kuat. Dia tertarik ketika Sloth menjelaskan dia sedang menghidupkan kembali ingatan lama dari sumber kejahatan sebelumnya. Dia muncul dalam beberapa bentuk astral mengatakan dia memasukkan sedikit pikirannya ke dalam dirinya dan dia akan kehilangan kendali jika dia tidak bangun. Lu Yao kemudian meminta pembaruan tentang alam manusia dan dia memutuskan untuk menunjukkannya kepadanya, membuatnya sangat penasaran saat dia berdiri di depan Zhou Peng. Di dunia nyata, pahlawan kita semua dirantai.
Gadis itu menghadapi pamannya mengatakan dia sudah gila. Dia terkejut dengan kelancangannya tetapi mengabaikannya, menanyakan apakah dia tahu kapal kejahatan baru itu. Dia membenarkan bahwa dia tahu, tetapi tidak menyadari identitas aslinya. Jopeng kemudian bertanya tentang yang berambut pirang yang sebenarnya adalah Jindali. Bertanya-tanya apakah dia harus berteman dengan gadis yang tampak dekat dengan protagonis. Jadi dia mencoba memperkenalkan dirinya, tetapi dipotong oleh seorang pembunuh yang mengeluarkan pistol. Sebelum dia bisa menembak pahlawan kita, dia sangat kesal ketika orang tua itu turun tangan pada detik terakhir. Dia menjelaskan mereka membutuhkan sumber kejahatan hidup-hidup, itulah sebabnya dia menghentikan peluru. Melihat ini, yang berambut pirang benar-benar ketakutan. Zhou Peng menuntut penjelasan, menyebutkan kematian tuannya. Orang tua itu menunjukkan betapa lama Silu dan Xiangxiang mengorbankan diri untuk mengaktifkan susunan yang mengalahkan musuh dalam perang terakhir, dengan Yan Zhou menderita luka yang tidak dapat dipulihkan. Dengan itu, Zhou Peng memutuskan untuk menghadapinya karena melindungi sumber kejahatan meskipun mengetahui apa yang dilakukannya. Dia menjelaskan bagaimana 6 divisi hilang, dan 3 tetua tidak bersatu lagi karena kapal kejahatan sebelumnya. Pada saat itu, putranya ikut campur, mengatakan ayahnya tidak ada hubungannya dengan pemegang sumber kejahatan lama. Dia menjelaskan bagaimana sebagian besar yang dipilih oleh sumber kejahatan ekstrim berakhir mati, sementara beberapa lainnya menjadi gila dan menjadi mesin pembunuh. Dengan itu, yang berambut pirang akhirnya mengerti mengapa sang pahlawan begitu agresif, dan orang tua itu menjelaskan bahwa inilah mengapa manusia dalam konsensus setuju untuk membunuh kapal itu secepatnya setelah ditemukan. Sumber kejahatan ekstrem adalah dosa asal dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang memilih kapalnya secara acak. Akhir ceritanya selalu sama, baik kematian atau jatuh ke dalam kegilaan haus darah. Pembunuh itu kemudian bertanya kepada yang berambut pirang apa yang akan dia lakukan jika dia bertemu dengan kapal yang baru terbangun. Dan sementara dia berjuang untuk mendapatkannya, kapal baru mengatakan satu-satunya solusi adalah membunuhnya untuk menghentikan bencana di masa depan. Iblis menemukan tanggapannya yang antusias agak ironis, dan orang tua itu mengungkapkan bagaimana manusia tidak pernah dimaksudkan untuk berperang di realitas lain, karena mereka tidak bisa mengalahkan makna agung yang ganas, yang berarti mereka pasti akan kalah. Namun apa yang memberi mereka kemenangan tidak lain adalah sumber kejahatan ekstrem. Seperti pada hari itu, selama invasi pertama, pria super misterius ini tiba-tiba muncul entah dari mana tepat ketika manusia akan benar-benar hancur. Pria ini, yang entah bagaimana membuka beberapa level kekuatan epik adalah pahlawan bersinar di balik manusia, memiliki kesempatan apapun. Pada akhirnya, monster dan manusia memutuskan untuk bersantai dan mengubah perang habis-habisan menjadi semacam permainan aneh untuk memutuskan pemenang utama. Zhou Peng adalah misteri total karena yang lama tidak pernah menumpahkan kacang tentang kisah ini. Dia menumpahkan bagaimana ini adalah rahasia besar yang dijaga oleh para penjaga malam. Hampir tidak ada yang tahu, dan itu menjadi lebih rahasia setelah kapal itu menjadi gila. Yang lama semua bingung ketika gadis itu seperti, "Saya mengerti sekarang." Dia mengatakan kisah ini menjelaskan mengapa para penjaga malam belum sepenuhnya melakukan kamikaze pada semua monster. Ternyata dulu ada binatang buas di kru mereka, jadi dia menyuruhnya untuk bersantai dengan kelancangan itu. Menjadi serius, dia mengatakan mereka harus melindungi kapal baru, dan mereka benar-benar akan menjatuhkannya jika dia pernah kehilangan itu. Saat itu juga, anak laki-laki lemah itu seperti, "Kami punya ini untuk yang kuat." Meskipun mereka tidak sepenuhnya mendapatkan segalanya, mereka mengatakan mereka melihat pria utama itu kehilangan itu, mengatakan dia akan menjadi roti panggang jika dia tidak menjaganya bersama cukup lama untuk sloth muncul, yang berarti kapal baru mungkin bukan boneka total untuk kejahatan jahat besar itu. Jadi ketika yang lama bertanya apakah dia pikir Lu Yao punya nyali untuk melawan kejahatan, dia seperti sama sekali. Penjaga malam itu skeptis karena bahkan kapal terakhir tidak bisa keluar dari mode amarahnya. Jindali mengatakan bahwa kemalasan iblis akan mendukungnya dalam hal ini. Dengan itu, yang lama memutuskan untuk membangunkan pahlawan kita sesegera mungkin sebelum memberikan kejutan kepada yang muda, yang ternyata menjadi tiket emas yang dikenal sebagai jimat pengganti kehidupan tingkat biru, membiarkannya menghindari kematian dengan keluar dari misi. Pria berambut pirang itu benar-benar terkejut dengan item epik ini. Penjaga malam kemudian mengatakan satu-satunya cara untuk membantu adalah dengan meningkatkan kemauan pahlawan untuk melindunginya dari korupsi kejahatan, membuat bocah itu ketakutan, mengatakan dia dan kru harus bekerja sama dengan Lu Yao untuk menyebarkan getaran jahat dan mendinginkan cobaan epik yang dia hadapi. Jadi dia memberitahu pria berambut pirang itu bahwa jimat itu akan menjadi miliknya jika dia setuju untuk bergabung dengan pasukan.